Suami lamar pelakor di acara peresmian kantor barunya. 1 jam kemudian langsung kubuat kantornya bangkrut. Ia lupa kalau ayahku investor terbesarnya. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Rina, berdiri di sudut ruangan yang megah, mencengkeram erat kaki kristal yang dingin dari gelas champagne yang hampir tak kusentuh. Cairan keemasan di dalamnya bergoyang pelan, mengikuti getaran halus yang menggigil dari ujung jemariku. Suara gemericik air mancur di lobi, alunan musik orkestra yang lembut, dan gemerisik gaun-gaun mewah para tamu seharusnya menjadi orkestra kebahagiaan untukku. Ini adalah puncak dari perjalanan panjang kami, peresmian kantor baru PT Heri Jaya. Kantor yang kubantu bangun dari nol, bersama Mas Heri, suamiku, dengan keringat, doa, dan pengorbanan yang tak terhitung. Aku masih ingat betul bagaimana kami dulu berjualan dari satu kota ke kota lain, tidur di mobil, hanya untuk meyakinkan satu klien. Kini, gedung 10 lantai ini berdiri megah, menjadi simbol kesuksesan kami. Namun, malam ini, di puncak segala pencapaian itu, aku justru merasa seperti seorang penyintas yang terdampar di pesta pora orang lain. Setiap senyum, setiap tepuk tangan, terasa seperti pisau yang perlahan mengikis sisa-sisa kebahagiaanku. Pandanganku tak lepas dari 2 sosok yang menjadi pusat perhatian. Mas Heri, dengan setelan jas tailor-made berwarna navy blue yang sangat kusuka, tampak begitu percaya diri. Di sampingnya, lengket bak sirup yang tumpah, adalah Nia. Perempuan itu, yang resmi menjadi manajer pemasaran Heri 3 bulan lalu, kini sudah berani berdiri sejajar dengannya, dengan gaun merah menyala yang seolah menantang siapapun yang memandang. Rasanya baru kemarin kita tidur di kursi belakang mobil. Rin, sekarang, lihatlah ini. Aku teringat ucapan Heri pagi tadi, saat kami memandang gedung itu sebelum acara. Matanya berbinar. Dan aku mengira itu adalah kebanggaan untuk kita berdua. Kini, aku sadar, mungkin yang dia lihat adalah tahtanya sendiri, yang sudah tidak lagi ingin dia bagikan. Tiba-tiba, musik yang mengalun pelan itu mereda. Heri melangkah ke podium kecil, tangannya masih menggenggam tangan Nia. Microphone berdiri di hadapannya seperti senjata yang akan menghancurkanku. Para hadirin yang saya hormati, rekan-rekan bisnis yang saya banggakan, suara Heri menggema, lancar dan penuh wibawa. Semua mata tertuju padanya. Aku meneguk sedikit champagne, berharap cairan itu bisa meredakan kekeringan di tenggorokanku. Pencapaian gedung ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah mimpi yang lebih besar. Dan mimpi besar itu, dia berhenti sejenak, memandang Nia dengan tatapan yang dulu hanya ia berikan untukku, tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan dan kecerdasan seorang partner yang luar biasa. Jantungku berdetak kencang, tidak karuan. Tolong, jangan, batinku berdoa. Jangan lakukan ini, Heri. Jangan di depan semua orang. Jangan di hadapanku. Oleh karena itu, di malam yang berbahagia ini, di hadapan semua orang yang berperan dalam perjalanan karir kami, saya ingin membuat sebuah pengumuman penting. Suasana hening. Aku bisa mendengar detak jam dinding di seberang ruangan. Heri turun dari podium, dan dengan langkah pasti, dia berlutut di hadapan Nia. Gasp takjub dan desisan riuh rendah langsung memenuhi ruangan. Kotak ring kecil terbuka di tangannya, memperlihatkan berlian yang begitu besar hingga memantulkan cahaya lampu kristal dengan menyilaukan. Berlian yang jauh lebih megah dari cincin nikah kami yang sederhana. Nia, suara Heri bergetar penuh emosi, namun terdengar begitu tulus bagi mereka yang tidak tahu kebenarannya. Kamu adalah cahaya yang menerangi hidupku. Maukah kamu menjadikan hidupku lebih berarti dengan menjadi istriku? Dunia di sekelilingku berhenti berputar. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh menggema. Tapi bagiku, semua suara itu seperti teredam, digantikan oleh deru darah yang mendidih di telingaku. Aku melihat wajah-wajah tamu yang beralih dari Heri dan Nia, lalu menatapku dengan campuran rasa kasihan, penasaran, dan bahkan sedikit hina.
Aku, sang istri sah, terpaku di tempat, menjadi tontonan yang memalukan di pesta suamiku sendiri. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya menetes panas, membasahi pipiku yang sudah terasa dingin. Nia, dengan air mata drama yang begitu mudah dia keluarkan, menjawab dengan suara lantang yang penuh kemenangan. Iya, Harry, aku mau. Saat mereka berpelukan erat, diiringi sorak-sorai tamu, aku justru memandang foto di dinding tepat di belakang mereka. Foto Harry dan ayahku berjabat tangan, dengan logo Grup Surya, milik ayahku terpampang besar. Dia lupa, bisikku dalam hati, sambil rasa sakit itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain, tekad yang membara. Dia lupa bahwa ayahku adalah investor terbesarnya. Dan dia lupa bahwa menyakiti putri satu-satunya ayahku adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Senyum tipis dan getir akhirnya merekah di bibirku. Permainan barunya saja dimulai. Air mata yang mengalir di pipiku terasa panas bagai lava, membakar setiap inci harga diri yang tersisa. Sorak-sorai dan tepuk tangan yang mengiringi adegan memalukan itu bergema di telingaku seperti cemoohan dari setiap sudut ruangan. Aku memejamkan mata sejenak, berusaha menahan gemuruh amarah dan rasa malu yang mendidih dalam darahku. Namun, saat kelopak mataku terbuka kembali, pandanganku justru tertumbuk pada sebuah gambar yang seolah-olah sengaja dipajang di sana sebagai pengingat yang kejam sekaligus penuh ironi. Foto besar itu tergantung dengan bangganya di dinding marmer utama lobi, dibingkai dengan kayu mahoni yang halus. Dalam foto tersebut, Mas Harry, dengan wajahnya yang masih memancarkan kerendahan hati yang kini aku sadari adalah kepura-puraan, sedang berjabat tangan erat dengan ayahku, Pak Surya. Keduanya tersenyum lebar. Sebuah plakat peresmian terpampang di antara mereka. Latar belakang foto adalah gedung ini, masih dalam konstruksi, dengan spanduk besar bertuliskan, berkembang bersama, PT Harry Jaya Grup Surya. Logo perusahaan keluarga kami, sebuah lingkaran emas dengan matahari di tengahnya, terpampang jelas, hampir mendominasi sudut kanan atas foto. Rina, kau baik-baik saja? Sebuah suara lembut menyadarkanku dari keterpanaanku. Itu adalah Ibu Dewi, istri dari salah satu rekan bisnis ayahku. Matanya penuh dengan keprihatinan yang tulus. Aku mengangguk pelan, berusaha mencari suara yang hilang dari tenggorokanku yang kering. Saya baik-baik saja, Bu. Ignore him, sayang, bisiknya sambil meraih tanganku yang dingin. Some men are just blind to the treasure they have at home. Aku memaksakan senyum kecil, rasa terima kasih yang tulus bercampur dengan rasa malu yang semakin menjadi. Terima kasih, Bu Dewi. Tapi, tampaknya ini bukan sekadar kebutaan. Ini, pengkhianatan yang terencana. Pandanganku kembali tertuju pada foto itu. Aku teringat dengan jelas malam ketika ayahku akhirnya menyetujui proposal investasi besar-besaran itu. Kami sedang makan malam bersama di rumah orang tuaku. Harry, aku percaya padamu, kata ayahku saat itu, menatap langsung ke mata Harry. Bukan karena bisnis plan MU yang bagus, tapi karena aku melihat bagaimana kau menyayangi putri satu-satunya aku. Perlakukanlah Rina seperti hartamu yang paling berharga, dan kita akan baik-baik saja. Harry waktu itu membungkuk hormat, wajahnya tulus. Tenang, Pak Surya. Rina adalah segalanya bagi saya. Kesuksesan ini tidak ada artinya tanpa dia di samping saya. Betapa mudahnya kata-kata manis itu meluncur dari bibirnya. Dan betapa cepatnya dia melupakannya. Kini, di acara yang seharusnya menjadi puncak kesuksesan kami bersama, dia dengan enaknya menjadikannya panggung untuk mengkhianati sumpahnya, baik sebagai suami maupun sebagai partner bisnis. Lihatlah dia, bisik seorang wanita di dekatku dengan suara yang sengaja dibuat rendah, namun masih cukup keras untuk kudengar. Ditinggal begitu saja. Sedih sekali ya. Ah, itu kan Pak Surya, investor utamanya. Harry pasti sudah gila melakukannya di depan anaknya, balas wanita lainnya. Komentar-komentar itu seperti jarum yang menusuk-nusuk. Tapi anehnya, justru komentar terakhir itu yang membuatku tersadar.
investor utamanya. Ya, ayahku adalah nyawa dari kerajaan semut yang dibanggakan Harry malam ini. Tanpa dana dan jaringan dari Grup Surya, PT Harry Jaya hanyalah sebuah nama tanpa wujud. Dari kejauhan, aku melihat Harry dan Nia masih berpelukan, tersenyum bahagia seolah-olah mereka adalah pasangan yang sah. Nia bahkan mencuri pandang ke arahku, dan untuk sepersekian detik, matanya berbinar dengan kemenangan yang tak tersembunyi. Dia pikir dia telah memenangkan segalanya, pria idaman dan tahta di perusahaannya. Sebuah dialog pendek namun penuh arti teringat dengan jelas dalam benakku. Beberapa minggu yang lalu, saat Nia pertama kali bergabung, dia berkata padaku di sebuah acara keluarga, "Kakak Rina sangat beruntung ya, memiliki suami yang sukses dan setia seperti Mas Harry." Aku waktu itu hanya tersenyum. Kesetiaan bukanlah soal keberuntungan, Nia, tapi soal pilihan dan karakter. Dia membalas senyumku dengan senyum yang kini aku pahami penuh dengan makna ganda. Benar sekali, Kak. Tapi kadang, pilihan itu bisa berubah ketika ada opsi yang lebih baik. Waktu itu aku mengabaikannya, menganggapnya sebagai kelancangan seorang karyawan baru. Sekarang, aku sadar itu adalah sebuah peringatan yang terlewat. Dan dia pikir dia adalah opsi yang lebih baik? Dia lupa bahwa dia sedang berdiri di atas panggung yang dibiayai oleh ayah dari wanita yang dia hinakan. Senyum getir akhirnya merekah di bibirku, menggantikan air mata yang mulai mengering. Rasa sakit itu belum pergi, tapi sekarang dia ditemani oleh sebuah tekad yang membara. Harry, dalam euforia kebodohannya sendiri, telah menggali kuburannya. Dan aku, dengan koneksi dan kekuatan yang selama ini diam-diam mendukungnya, akan dengan senang hati membantunya masuk ke dalam lubang itu. Ayah, pikirku dalam hati sambil menatap foto itu sekali lagi, kau memberinya kepercayaan. Tapi malam ini, dia menginjak-injak harga diri putrimu. Sekarang, izinkan aku untuk menunjukkan padanya apa arti konsekuensi sebenarnya. Dunia di sekelilingku seakan bergerak dalam lambat motion. Setiap tawa, setiap sorak-sorai dari para tamu yang merayakan pengkhianatan itu terdengar seperti ejekan dari kejauhan. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Ada yang penuh kasihan, ada yang penasaran, dan beberapa bahkan tak peduli. Seolah aku adalah spesimen langka yang sedang dipertontonkan. Napasku terasa pendek dan sesak. Udara di ruangan yang ber-AC itu tiba-tiba terasa pengap dan menyiksa. Aku harus keluar dari sini. Sekarang. Dengan sisa-sisa harga diri yang kukumpulkan, aku menaruh gelas champagne yang masih hampir penuh di atas nampan yang lalu lalang. Tanganku gemetar begitu hebat hingga hampir menjatuhkannya. Aku tak peduli. Aku harus pergi. Kulewati kerumunan tamu dengan kepala tegak, meski hatiku remuk redam. Beberapa orang mencoba menangkap pandanganku, mungkin ingin menyampaikan belasungkawa atau sekedar ingin melihat reaksiku lebih dekat. Tapi aku mengabaikan mereka semua. Aku seperti zombie yang berjalan menuju pintu keluar utama. Saat melewati dekat podium, untuk sesaat mataku bertemu dengan pandangan Harry. Dia sedang memeluk Nia, tapi tatapannya tertangkap basah menatapku. Ada sesuatu di matanya, bukan penyesalan, tapi lebih seperti kecemasan, kekhawatiran. Apakah dia baru menyadari konsekuensi dari tindakan gegabahnya? Apakah dia takut aku akan membuat keributan? Atini, bitter part of me wanted to scream, to shatter that perfect image they were projecting. Tapi aku tahu itu yang mereka harapkan. Aku tak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku meneruskan langkahku, mendorong daun pintu kaca yang berat itu dengan sisa tenaga yang kumiliki. Udara malam yang segar dan agak dingin menyambutku, menyentuh kulitku yang panas karena amarah dan rasa malu. Aku berjalan menyusuri trotoar yang sepi, menjauh dari gedung yang megah itu. Suara dari dalam ruangan semakin sayup, digantikan oleh deru angin yang berhembus pelan. Aku menemukan sebuah bangku taman di bawah pohon rindang, agak tersembunyi dari pandangan. Di sanalah akhirnya aku runtuh. Dengan tubuh yang masih gemetar, aku merogoh tas kecilku dan mengeluarkan ponsel. Jari-jariku yang kaku hampir tidak bisa menekan nomor yang hafal di luar kepala.
Telepon itu hanya berdering 2 kali sebelum suara bass yang tenang dan penuh wibawa menyahut di seberang sana. "Rina? Nak, sudah selesai acaranya? Bagaimana pestanya?" tanya ayahku, suaranya hangat dan bangga. Dia pasti membayangkan aku bersenang-senang di pesta sukses suaminya. "Papa," kataku, dan suara itu keluar seperti desisan, parau dan penuh dengan emosi yang tertahan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, tapi yang keluar justru isakan yang tak bisa lagi kutahan. "Papa." "Rina?" Suara ayahku berubah seketika, penuh dengan kekhawatiran yang dalam. "Nak, apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Apakah Harry?" Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, seolah sudah memiliki firasat buruk. Aku menyeka air mata yang deras mengalir dengan punggung tanganku. "Papa, Harry, dia melamar Nia. Di depan semua orang. Di depanku." Kata-kata itu terasa seperti kaca pecah di lidahku. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan ekspresi ayahku di seberang telepon. Wajahnya yang biasanya tenang dan bijak pasti berubah menjadi batu. "Apa katamu?" Suaranya rendah, berbahaya, penuh dengan kemarahan yang mulai mendidih. "Dia melamar wanita lain? Di acara peresmian kantor yang kita biayai? Di hadapanmu?" "Iya, Papa," bisikku, suaraku semakin kecil. "Dengan cincin yang besar. Semua orang melihat. Semua orang, mereka bersorak untuknya." Rasa malu itu kembali menyergap, membuatku ingin menghilang. "Bajingan itu," umpat ayahku, sesuatu yang sangat jarang dia lakukan. Aku mendengar suara dia menghempaskan sesuatu di latar belakang. Dia berani mempermalukan putriku seperti itu? Setelah semua yang telah kita beri untuknya. "Papa, aku tidak tahan. Aku ingin pergi dari sini. Aku ingin dia membayar untuk ini." Suaraku masih bergetar, tapi sekarang ada nada permintaan yang jelas. Sebuah tekad yang mulai mengkristal di antara puing-puing hati yang hancur. "Aku tidak perlu mendengar lebih banyak, Nak," kata ayahku, suaranya sekarang dingin dan terukur, seperti baja yang baru saja ditempa. "Pulang sekarang. Ayah yang akan urus segalanya." Dia pikir bisa menyakiti putri satu-satunya ayah dan tetap bisa bernapas lega di dunia ini? Dia salah besar. "Tapi, Papa, investasinya, perusahaannya. Biarkan itu menjadi urusanku," potongnya dengan tegas. "Dia membangun istananya di atas tanah milik kita. Sekarang, saatnya kita guncang tanah itu sampai istananya runtuh menyembah bumi. Pulang, Rina. Tenangkan dirimu. Besok, kita akan mulai membersihkan sampah yang selama ini kita anggap keluarga." Aku mengangguk, meski dia tidak bisa melihatnya. "Baik, Papa. Terima kasih." "Tidak perlu berterima kasih, Nak. Ini bukan lagi tentang bisnis. Ini tentang keluarga. Ini tentang harga diri. Sekarang, pulang." Telepon pun ditutup. Aku duduk di bangku itu untuk beberapa saat lama, memandang langit malam yang kelam. Air mata masih mengalir, tapi sekarang ada perasaan lain yang mulai mengisi kekosongan di dadaku. Sebuah kepastian. Sebuah kekuatan. Ayahku ada di pihakku. Dan bersama, kami akan memastikan bahwa Harry dan Nia akan menyesali setiap detik dari pilihan mereka malam ini. Aku berdiri, meluruskan gaun yang sedikit kusut. Wajahku mungkin masih merah dan bercucuran air mata, tapi langkahku sekarang lebih mantap. Aku berjalan menuju tempat parkir, tidak lagi seperti orang yang kalah, tetapi seperti seorang jenderal yang bersiap untuk perang. Perang yang tidak mereka duga akan datang secepat ini. Setelah menutup telepon dengan ayah, aku berdiri di atas bangku taman itu selama beberapa saat yang terasa abadi. Udara malam yang tadinya terasa dingin dan menusuk, kini terasa seperti selimut yang menenangkan. Setiap tarikan napas dalam-dalam kuisi dengan tekad baru yang membara di dalam dadaku. Aku menyeka sisa air mata di pipiku dengan telapak tangan, menghapus semua jejak kelemahan. Tidak ada lagi tempat untuk ratapan. Saatnya untuk bertindak. Dengan langkah yang kini penuh keyakinan,
Aku berbalik dan berjalan kembali menuju gedung yang megah itu. Setiap langkahku terukur, penuh dengan kesadaran akan kekuatan yang baru saja kudapatkan. Aku bukan lagi Rina, sang korban yang dipermalukan. Aku adalah Rina, putri Pak Surya, dan aku akan mengambil kembali segalanya. Saat aku mendorong pintu kaca yang berat, suara pesta yang tadi kutinggalkan menyambutku seperti gelombang. Tapi sesuatu telah berubah. Suasana riuh rendah sorak-sorai kebahagiaan yang tadi memenuhi ruangan, kini telah berganti menjadi gemuruh kebingungan yang semakin keras. Orkestra telah berhenti bermain. Yang terdengar hanyalah desas-desus yang panik dan dering ponsel yang tak henti-hentinya, seperti alarm kiamat yang berbunyi untuk kerajaan Harry. Aku berhenti di ambang pintu, memandang pemandangan yang kacau balau di hadapanku. Tamu-tamu yang tadi berdandan cantik dan gagah, sekarang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil dengan wajah-wajah yang muram. Beberapa bahkan sudah mengenakan jas mereka dan bergegas menuju pintu keluar, tanpa peduli untuk berpamitan. Tidak mungkin. Itu kan Bos Wijaya. Dia menarik investasinya lewat SMS. Teriak seorang pria dengan setelan jas yang mulai kusut, matanya terbelalak pada layar ponselnya. Proyek di Surabaya dibatalkan? Tapi kontraknya sudah ditandatangani, sahut yang lain, suaranya nyaris panik. Dan di tengah pusaran kekacauan itu, berdiri Harry dan Nia. Mereka bagaikan patung yang kebingungan di tengah taufan yang menghancurkan pesta mereka. Wajah Harry yang tadi bersinar penuh kemenangan, kini pucat pasi. Dia memegang ponselnya erat-erat, jari jemarinya gemetar menekan-nekan layar, seolah tidak percaya dengan apa yang dia baca. Bisa seseorang jelaskan apa yang terjadi? Teriak Harry, suaranya parau dan penuh kepanikan. Ini pasti kesalahan. Hubungi bagian keuangan. Sekarang. Nia berdiri di sampingnya. Wajahnya yang tadi penuh dengan senyum kemenangan kini berkerut ketakutan. Gaun merahnya yang menyala tiba-tiba terasa seperti simbol bahaya. Sebuah peringatan yang dia abaikan. Harry, apa yang terjadi? Kenapa semua orang? Bisnis, Nia. Ini bisnis, potong Harry dengan kasar, mendorongnya pergi dengan gerakan tangan yang frustasi. Dia berbalik kepada seorang stafnya yang terlihat kebingungan. Coba hubungi Pak Surya. Mungkin ada kesalahpahaman. Staf itu menggeleng, wajahnya pucat. Sudah dicoba, Pak. Tidak bisa tersambung. Semua jalur diblokir. Mendengar nama ayahku, Nia menatap Harry dengan mata yang membelalak, seolah baru tersadar akan sesuatu. Pak Surya? Ayahnya Rina, bisiknya, nadanya penuh dengan ketakutan yang mulai memahami kenyataan. Aku memutuskan bahwa inilah saatnya. Dengan langkah tenang dan penuh wibawa, aku berjalan menyusuri karpet merah yang membelah ruangan. Semua mata tertuju padaku. Suara-suara berbisik pun mereda. Aku adalah pusat perhatian, tapi kali ini, aku yang memegang kendali. Harry melihatku mendekat. Matanya yang panik itu penuh dengan pertanyaan dan ketakutan. Rina, desisnya, seperti melihat hantu. Apa ini ada hubungannya denganmu? Aku berhenti tepat di depannya, memandangnya dengan tatapan dingin yang bahkan mengejutkanku sendiri. Hubungannya, Harry? Kataku, suaraku terdengar jelas di ruangan yang kini hening. Ini bukan sekadar hubungan. Ini adalah konsekuensi. Nia mencoba mencelah, suaranya bergetar. Kakak Rina, kami bisa menjelaskan. Aku memotongnya dengan tajam, tanpa sekalipun memandangnya. Saya tidak sedang berbicara denganmu. Kataku, membuatnya terdiam seketika. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Aku kembali menatap Harry. Kau lupa sesuatu yang sangat penting malam ini, Harry. Kau begitu sibuk merayakan cinta MU. Aku menyapukan tanganku ke arah Nia dengan gerakan menghina, sehingga kau lupa di atas pundak siapa kau berdiri. Kau lupa siapa yang memberimu semua ini. Aku menunjuk sekeliling ruangan yang megah. Harry tampak tercenung, matanya berkeliling, seolah baru menyadari foto di dinding yang menampilkan dirinya dan ayahku. Wajahnya semakin pucat. Ayahku bukan hanya investor, Harry. Dia adalah fondasi dari kerajaan semut ini. Dan kau? Aku mengambil langkah lebih dekat, suaraku rendah tapi penuh ancaman. Kau baru saja menghancurkan fondasi itu dengan tindakan bodohmu.
Rina, tunggu. Kita bisa bicara. Bantahnya, mencoba meraih tanganku. Aku menyambar tangannya dengan gerakan cepat. Percakapan kita sudah berakhir. Tepat saat kau berlutut untuknya. Aku melepas genggamannya dengan jijik. Selamat menikmati pesta peresmianmu, Harry. Semoga cintamu cukup hangat untuk menghangatkanmu ketika kau tidur di jalanan besok. Karena kantor ini, mobil-mobilmu, segalanya, akan kembali menjadi milik keluarga kami. Aku memandangnya untuk terakhir kalinya, menatap setiap detil ketakutan di wajahnya. Lalu, dengan kepala tegak, aku berbalik dan berjalan pergi. Kali ini, untuk selamanya. Aku tinggalkan mereka berdua di tengah reruntuhan mimpi mereka yang sombong, diiringi bisik-bisik dan tatapan takjub dari para tamu yang menyaksikan. Aku tidak perlu lagi melihat ke belakang. Aku tahu, ini baru babak pertama. Dan aku sudah memenangkannya. Langkahku mantap meninggalkan lobi yang berantakan, meninggalkan Harry dan Nia yang terpaku bagai patung di tengah kehancuran mereka sendiri. Suara pintu kaca berat yang menutup di belakangku memutuskan hubungan terakhirku dengan dunia ilusi yang selama ini dibangun oleh pengkhianatan. Udara malam yang segar menyambutku, membersihkan sisa-sisa kepalsuan yang masih menempel. Di seberang jalan, lampu mobil ayahku sudah menyala, seperti mercusuar di tengah kegelapan hidupku. Saat aku membuka pintu passenger seat, aroma familiar parfum ayah dan kesan hangat interior mobilnya memberiku rasa aman yang sangat kubutuhkan. Ayah tidak langsung berkata-kata. Dia hanya meraih tanganku dan memeluknya erat. Pelukan itu mengatakan segalanya. Dukungan, pengertian, dan sebuah janji balas dendam yang tak terucapkan. Ke rumah saja, Pak. Bisikku pada sopir setia ayah, Pak Johnny, yang wajahnya juga penuh dengan keprihatinan. Perjalanan pulang terasa sunyi. Aku memandang keluar jendela, menyaksikan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Setiap lampu seolah menjadi pengingat akan mimpi-mimpi yang telah hancur berantakan malam ini. Tiba-tiba, ponselku bergetar tak henti-hentinya. Harry. Nama itu terpampang di layar dengan gigih, seperti seorang perenang yang tenggelam yang mencoba mencapai permukaan. Jangan diangkat, kata ayahku dengan suara tenang. Biar dia merasakan rasanya ditolak. Biar paniknya semakin menjadi-jadi. Aku mengangguk, mematikan ponselku. Tapi tak lama kemudian, ponsel ayahku yang berdering. Ayah melihat layarnya, dan sebuah senyum tipis yang dingin muncul di bibirnya. Si kepiting sudah mulai kepanasan. Gumam ayah sebelum akhirnya mengangkat telepon dan menyetelnya ke speaker. Ya? Katanya dengan suara datar yang sengaja dibuat tidak bersahabat. Pepak surya. Suara Harry di seberang sana terdengar terengah-engah, penuh dengan kepanikan yang nyata. Pak, saya tidak tahu apa yang terjadi. Semua investor tiba-tiba menarik dananya. Bahkan bank membatalkan kredit. Ini pasti ada kesalahpahaman, Pak. Ayahku menyeringai, menatapku sejenak sebelum menjawab. Kesalahpahaman? Menurutmu ini kesalahpahaman, Harry? Ya, Pak, pasti. Mungkin ada orang yang menyebarkan fitnah tentang perusahaan saya. Atau mungkin, sela ayah dengan suara yang semakin rendah dan berbahaya. Ini ada hubungannya dengan pertunjukan sirkus yang kau adakan tadi malam? Pertunjukan di mana kau, seorang suami yang sudah menikah, melamar wanita lain di depan istri sahmu? Istri yang kebetulan adalah putri satu-satunya saya. Suara Harry tercekat di seberang. Kami bisa mendengar napasnya yang berat dan tersendat-sendat. Pepa, tentang itu, saya bisa jelaskan. Itu situasinya rumit, Pak. Rina dan saya, hubungan kami sudah lama tidak baik. Dan Nia, dia mengerti saya. Aha, potong ayahku. Suaranya sekarang meninggi penuh sarkasme. Jadi sekarang ini salah Rina? Karena dia tidak mengerti kamu? Lalu solusinya adalah kau mempermalukannya di depan seluruh komunitas bisnis Jakarta. Bukan begitu, Pak. Saya terbawa suasana. Nia, dia memberikan saya inspirasi. Semangat baru. Apa kau dengar itu, Rina? Ayahku menatapku, matanya berbinar sinis. Dia terbawa suasana. Sebuah acara bisnis yang kita danai berubah menjadi pesta pertunangan tanpa undangan untuknya dan selingkuhannya.
dan alasannya adalah terbawa suasana. Aku menarik napas dalam-dalam. Katakan padanya, "Papa." Katakan bahwa suasana yang dia ciptakan akan menjadi suasana terakhir yang dia nikmati dalam kehidupan mewahnya. Ayahku mengangguk, lalu kembali ke telepon. "Dengar baik-baik, Harry. Ini bukan lagi tentang bisnis. Ini tentang harga diri. Harga diri keluarga Surya. Kau sudah menginjak-injaknya. Sekarang, rasakan konsekuensinya." "Tunggu, Pak Surya. Kita bisa berdiskusi. Kita bisa bekerja sama lagi. Nia, dia bisa saya pecat. Ini semua salahnya. Dia yang menggoda saya." Mendengar itu, rasa muakku memuncak. Aku merebut ponsel ayah. "Kau dengar itu, Harry? Baru juga dapat masalah. Kau sudah menyalahkan orang lain. Khas sekali. Dulu kau selalu menyalahkan tim saat ada kegagalan, dan aku yang selalu membelamu. Sekarang kau menyalahkan Nia? Kau benar-benar tidak punya tulang punggung." "Rina, sayang. Aku minta maaf. Aku salah. Aku orang bodoh. Tolong, kita bisa mulai lagi. Aku putuskan dengan Nia. Sekarang juga." "Sudah terlambat, Harry," kataku. Suaraku tiba-tiba sangat tenang, jauh lebih tenang dari yang kubayangkan. "Saat kau berlutut untuknya, kau sudah mengubur pernikahan kita. Saat kau memilih untuk mempermalukanku, kau sudah memutuskan setiap tali yang menghubungkan kita. Nikmatilah sisa-sisa malammu dengan inspirasimu. Besok, kau akan menghadapi kenyataan yang sebenarnya." Tanpa menunggu jawabannya, aku menutup telepon. Aku menyerahkan ponsel itu kembali pada ayah, yang memandangku dengan bangga. "Dia akan menelepon lagi," kata ayah. Aku mengangguk, memandang keluar jendela ke arah rumah kami yang sudah terlihat di kejauhan. Biarkan dia menelepon. Biarkan dia meronta. Kita sudah bukan bagian dari dunianya lagi. Mobil akhirnya memasuki gerbang rumah. Sebuah rasa lega yang aneh menyelimutiku. Ya, hatiku masih hancur. Rasa sakit karena dikhianati masih seperti pisau yang menancap di dadaku. Tapi setidaknya, malam ini, aku tidur di rumahku sendiri. Dan besok, perang yang sebenarnya akan dimulai. Sebuah perang yang akan ku menangkan. Keesokan harinya, matahari terbit dengan sinar yang kejamnya tak kalah dengan malam sebelumnya. Sinar itu menyusup melalui celah-celah gorden kamarku, menerangi debu-debu kenangan yang berterbangan di udara. Kamar ini, kamar gadisku dulu, terasa seperti kapsul waktu. Boneka-boneka di rak, poster band lawas, foto-foto masa SMA, semua mengingatkanku pada Rina sebelum Harry. Rina yang polos, percaya, dan mudah mencintai. Rina yang sekarang terkubur di bawah puing-puing pengkhianatan. Aku membuka ponselku yang baru kuhidupkan kembali. Begitu tersambung ke jaringan, dering notifikasi langsung membanjiri layar. Puluhan panggilan tak terjawab dan ratusan pesan dari Harry. Aku tidak membacanya. Aku langsung membuka aplikasi berita. Seperti yang diduga, skandal itu menjadi headline di beberapa portal bisnis dan gosip. Drama di balik runtuhnya PT Harry Jaya, CEO lamar karyawan di depan istri. Investor besar cabut dana. Perusahaan startup janjikan bangkrut dalam semalam. Siapa Nia? Perempuan di balik pecahnya keluarga pengusaha muda. Foto-foto dari acara tadi malam, Harry yang berlutut, wajah Nia yang penuh kemenangan, dan diriku yang terpaku di kejauhan, terpampang di mana-mana. Komentar-komentar netizen beragam, dari yang mendukungku sampai yang menyalahkanku karena tidak bisa menjaga suami. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk peduli. Yang kutunggu adalah satu berita tertentu. Dan akhirnya kutemukan. Grup Surya resmi cabut investasi dari PT Harry Jaya, ikuti jejak investor lain. Sebuah pernyataan pers singkat dan dingin dari pihak humas ayahku. Tidak ada penjelasan, tidak ada dramatisasi. Hanya fakta bahwa grup Surya telah memutuskan hubungan bisnis dengan perusahaan Harry. Itu lebih dari cukup sebagai pernyataan perang. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Dari jendela, kulihat sebuah mobil sport mewah berwarna merah, mobil yang sangat kukenal. Itu adalah mobil kesayangan Harry, hadiah ulang tahunnya dariku setahun yang lalu.
Dia datang sendiri. Aku berjalan menuruni tangga dengan langkah berat. Ayahku sudah berdiri di pintu utama. Wajahnya seperti singa yang menjaga anaknya. Biarkan aku yang menanganinya, nak, kata ayahku saat aku sampai di sisinya. Tidak, Papa, jawabku, memberinya pandangan mantap. Aku harus menghadapinya. Aku harus menutup ini dengan caraku sendiri. Ayahku menghela napas, tapi akhirnya mengangguk. Dia mundur beberapa langkah, memberiku ruang, tapi tetap berada dalam jarak yang bisa mendengarkan. Aku membuka pintu. Harry berdiri di sana, wajahnya lusuh dan tidak tersentuh pisau cukur. Matanya merah berkaca-kaca. Dia terlihat seperti belum tidur semalaman. Rina, desisnya, suaranya serak. Terima kasih Tuhan kau mau membukakan pintu. Apa yang kau inginkan, Harry? Tanyaku datar. Aku tidak mengizinkannya masuk. Aku ingin minta maaf. Aku sudah gila. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Tangannya meraih tanganku, tapi aku menariknya kembali. Jangan sentuh aku. Dengar, Rina. Semua ini bisa diperbaiki. Perusahaan itu bisa diselamatkan. Jika kau mau bicara pada ayahmu, katakan padanya bahwa kita akan berusaha. Bahwa aku akan mengakhiri semuanya dengan Nia. Aku memandangnya dengan dingin. Kau pikir ini hanya tentang Nia? Kau pikir dengan memecat Nia, segalanya akan kembali normal? Iya, tentu. Dia hanya batu sandungan. Dia yang memulai semuanya. Dia yang menggoda aku. Aduh, Harry, kataku, menggumamkan kata-kata dengan jijik. Kau tidak pernah bisa bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri, ya? Dulu, saat proyek pertamamu gagal, kau menyalahkan konsultan. Sekarang, kau menyalahkan Nia. Kapan kau akan menjadi laki-laki dan mengakui bahwa ini adalah pilihanmu sendiri? Dia terdiam, wajahnya berkerut. Aku mengaku. Aku salah. Tapi tolong, Rina. Kita sudah membangun segalanya bersama. Jangan hancurkan hanya karena satu kesalahan. Satu kesalahan. Suaraku mulai meninggi, emosi yang kutetapkan akhirnya meluap. Kau menyebut mempermalukanku di depan seluruh kota. Melamar wanita lain setelah 10 tahun pernikahan kita. Sebagai satu kesalahan? Kau menghancurkan segalanya. Harry, bukan aku. Tapi kita bisa memulai dari awal. Aku janji. Aku akan menjadi suami yang lebih baik. Tidak ada kita lagi, Harry, teriakku. Perceraian adalah satu-satunya jalan. Dan mengenai perusahaan, itu sudah menjadi urusan bisnis ayahku. Aku tidak punya wewenang lagi. Tapi kau adalah putri satu-satunya. Kau bisa membujuknya. Dan untuk apa ku bujuk dia? Tanyaku, menatapnya dengan tajam. Untuk menyelamatkan pria yang menghinaku? Untuk memberi makan ular yang sudah mematuk tanganku? Dia melihat ke arah ayahku yang berdiri di belakangku, mencari belas kasihan. Pak Surya, tolong. Kita seperti keluarga. Ayahku melangkah maju, wajahnya seperti batu. Keluarga tidak saling mengkhianati. Harry, kau sudah keluar dari keluarga kami. Sekarang, pergilah. Pengacaraku akan menghubungimu untuk proses perceraian. Wajah Harry hancur. Dia seperti anak kecil yang dihukum. Tidak bisa seperti ini. Sudah selesai, Harry, kataku, suaraku kembali tenang, tapi penuh dengan keputusan akhir. Pulanglah, atau kau akan kutinggalkan di sini. Untuk pertama kalinya, dia melihat mataku, benar-benar melihat, dan mungkin dia akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi cinta yang tersisa di sana. Hanya kekecewaan dan kebencian yang membeku. Bahkan amarahku sudah habis. Yang tersisa adalah keinginan untuk melupakan. Dia memutar balik, tubuhnya seperti orang tua yang renta, dan berjalan kembali ke mobil sport merahnya. Mobil yang dulu menjadi simbol kesuksesannya, yang sekarang terasa seperti peti mati berkilau. Aku menutup pintu, bersandar di baliknya, dan menarik napas dalam-dalam. Ayahku mendekat dan memelukku. Kuat, nak, bisiknya. Ini baru babak pertama. Aku mengangguk, menahan air mata yang sudah tidak ada lagi.
Dia benar. Ini baru awal. Dan aku harus kuat, karena aku tahu Harry dan Nia tidak akan menyerah begitu saja. Tapi aku juga tidak akan menyerah. Perang dingin telah dimulai. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di dalam kabut. Proses perceraian telah dimulai. Diajukan oleh pengacara keluarga kami yang terbaik, Bapak Hendra Wijaya. Setiap dokumen yang kutandatangani terasa seperti mengukir luka yang baru saja mulai mengering. Namun, di balik keputusasaan yang melanda Harry, aku bisa merasakan adanya gerakan-gerakan bawah tanah. Seperti tikus yang terjepit, mereka mulai merancang strategi untuk menyelamatkan diri. Kekhawatiranku terbukti ketika Bapak Hendra menghubungiku seminggu setelah pertemuan dengan Harry. Wajahnya yang biasanya tenang tampak sedikit berkerut. "Ibu Rina, ada perkembangan yang perlu kita waspadai." Mulanya, menempatkan tas dokumennya di atas meja ruang tamu rumah ayahku. Tim auditor kami mendeteksi adanya aktivitas keuangan mencurigakan di PT Harry Jaya tepat sebelum kepailitan diumumkan. Aku duduk lebih tegak. Aktivitas mencurigakan. Iya, sejumlah dana dialihkan ke beberapa perusahaan Shell yang tidak jelas. Nilainya cukup signifikan. Juga, ada upaya untuk menjaminkan aset perusahaan yang sebenarnya sudah menjadi jaminan utama kepada grup Surya, kepada kreditur lain. Ayahku yang duduk di sampingku mengerutkan kening. Mereka mencoba menyembunyikan aset. Sepertinya iya, Pak Surya. Ini adalah taktik klasik untuk mengurangi harta gonogini dan menghindari penyitaan. Yang menarik, lanjut Bapak Hendra, membuka sebuah folder. Semua transaksi ini dilakukan dengan otorisasi digital Nia Setiawan. Nia, namanya saja sudah cukup membuat darahku mendidih. Perempuan itu tidak hanya merusak rumah tanggaku, tetapi sekarang juga menggunakan kecerdikannya yang licik untuk mencuri apa yang tersisa. Ada lagi, Ibu. Sambung Bapak Hendra serius. Kami juga memantau munculnya narasi negatif di media sosial dan beberapa portal berita online. Dia mengeluarkan printout beberapa artikel. Judul-judulnya provokatif. Istri pengusaha muda dituduh tak mendukung. Akibatnya suami cari pelarian. Kisah Nia, korban cinta yang dijadikan tumbal ambisi keluarga kaya. Artikel-artikel itu memutar balikan fakta. Aku digambarkan sebagai istri yang dingin dan materialistis, sementara Nia adalah pahlawan romantis yang menyelamatkan Harry dari kehidupan pernikahan yang tidak bahagia. Bahkan ada foto-foto lama saat aku terlihat lelah dan serius di acara perusahaan, yang dikontraskan dengan senyum cemerlang Nia di samping Harry. "Ayatullah, kurang ajar," umpat ayahku, meremas-remas kertas itu. "Mereka berani memfitnah keluargaku seperti ini. Ini adalah strategi untuk menggalang simpati publik, Pak," jelas Bapak Hendra. "Mereka berharap dengan menciptakan opini bahwa Ibu Rina adalah pihak yang bersalah, tuntutan perceraian dan klaim finansial kita akan dianggap tidak masuk akal. Mereka juga sedang mendekati investor-investor kecil yang belum mendengar kabar buruk itu, dengan narasi bahwa masalahnya hanyalah konflik rumah tangga yang akan segera selesai." Rasa mual menyerangku. Betapa liciknya mereka. Mereka tidak hanya mencuri, tetapi juga berusaha merusak reputasiku. "Kita harus melawan ini, Pak Hendra," kataku, suaraku berusaha tetap stabil. "Saya tidak akan membiarkan mereka mencoreng namaku." "Tenang, Ibu Rina. Tim Humas Grup Surya sudah bersiap meluncurkan pernyataan pers yang membantah semua tuduhan ini. Kami juga memiliki bukti-bukti kuat, termasuk catatan perjalanan bisnis Harry dan Nia yang, kebetulan, selalu bersamaan, serta testimoni dari beberapa karyawan lama yang setia pada Ibu." Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak kukenal. Isinya singkat tapi menusuk. "Kakak Rina, saya tahu kami bersalah. Tapi apakah pantas menghancurkan hidup seseorang hanya karena cinta? Harry bahagia bersamaku. Ibu sudah memiliki segalanya. Mengapa tidak merelakannya saja?" Aku menunjukkan pesan itu kepada ayah dan Bapak Hendra. Ayahku langsung marah. Dia berani mengirimkan pesan seperti ini? Ini bukti pengakuan. Bapak Hendra mengangguk, matanya tajam. "Ini bisa menjadi bukti untuk memperkuat posisi kita. Tunjukkan bahwa Nia bukanlah korban, melainkan aktor yang aktif merusak rumah tangga orang. Apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Tanyaku. Kita biarkan mereka bermain dulu, jawab Bapak Hendra dengan strategis. Biarkan mereka merasa aman dengan narasi palsu mereka. Semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak kesalahan yang mereka buat. Sementara itu, tim auditor dan investigasi kami akan mengumpulkan lebih banyak bukti. Saatnya nanti, kita akan melancarkan serangan balik yang menghancurkan. Malam itu, setelah Bapak Hendra pergi, aku berdiri di balkon kamar, memandang kota Jakarta yang berkelap-kelip. Aku bisa membayangkan Harry dan Nia sedang merencanakan strategi mereka berikutnya. Mungkin dengan anggur mahal yang dibeli dengan uang perusahaan. Mereka pikir mereka pintar. Mereka pikir mereka bisa menang dengan tipu muslihat. Tapi mereka lupa satu hal. Aku bukan lagi Rina yang mudah diperdaya. Aku adalah produk didikan ayahku, seorang pebisnis ulung. Dan dalam perang ini, kebenaran dan kesabaran adalah senjataku. Biarkan mereka menari di atas panggung ilusi mereka. Aku akan menunggu di belakang layar, menyiapkan kejatuhan mereka yang spektakuler. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, merekalah yang akan terjebak dalam jebakan mereka sendiri. Strategi media yang diluncurkan Nia seperti racun yang merayap pelan. Meskipun tim Humas Grup Surya telah membantahnya, bisikan-bisikan halus tetap beredar. Aku bisa merasakannya dalam tatapan para pelayan di rumah, dalam nada suara beberapa kenalan yang menelepon untuk menyampaikan duka cita, namun seolah ingin mengoreksi detail gosip. Dunia memang tidak pernah adil bagi perempuan. Seorang suami berselingkuh bisa disebut wajar, tapi seorang istri yang tidak mencukupi kebutuhan suami adalah dosa besar. Tekanan itu mulai membebani. Tidurku gelisah, dihantui mimpi buruk Harry yang berlutut dengan cincin berlian, atau Nia yang tersenyum sinis sambil memeluk berkas-berkas dokumen perusahaan. Aku kehilangan nafsu makan. Tubuhku yang sudah kurus semakin menyusut, terlihat dari gaun-gaun yang mulai melonggar. Namun, di balik semua penderitaanku, ada satu hal yang kujaga mati-matian. Jangan sampai ibu tahu. Ibu, Sri Mulyani, kondisinya sudah rapuh. Penyakit jantungnya kambuh beberapa kali dalam setahun terakhir, dan ayah berusaha keras melindunginya dari berita buruk. Sejak skandal itu pecah, kami bersepakat untuk tidak memberitahunya. Setiap kali ibu bertanya tentang Harry, kami hanya bilang dia sedang sibuk dengan proyek besar di luar kota. Aku bahkan harus berpura-pura meneleponnya di depan ibu, berbicara dengan udara seolah sedang berbincang dengan suamiku. Suatu sore, aku sedang duduk di taman belakang rumah, mencoba menikmati sinar matahari yang hangat, ketika ibu mendatangiku. Wajahnya yang lembut penuh dengan kecemasan. "Rina, nak," ujarnya sambil duduk di sampingku, tangannya yang keriput memegang tanganku. "Kau terlihat sangat lelah akhir-akhir ini. Apakah ada masalah dengan Harry? Dia sudah lama tidak datang menjenguk." Aku memaksakan senyum terbaik yang bisa kuberikan. "Tidak, Bu. Harry memang sedang sangat sibuk. Proyeknya di Surabaya menuntut perhatian penuh. Dia baik-baik saja, kok." Ibu menatapku tajam, matanya yang bijak seolah bisa menembus kebohonganku. "Jangan berbohong pada ibumu, nak." Aku membaca sebuah artikel di majalah minggu lalu. Suaranya bergetar. Tentang Harry dan seorang perempuan bernama Nia. Dadaku seketika terasa sesak. "Ibu," bisikku, tak mampu melanjutkan. "Apakah benar, Rina?" tanyanya. Suaranya berbisik penuh rasa sakit. "Apakah benar suamimu melamar wanita lain?" Air mata yang kutahan selama ini akhirnya meluap. Aku mengangguk, tak mampu lagi berbicara. Aku memeluk ibu erat-erat, merasakan tubuhnya yang ringan dan rapuh bergetar menahan syok. "Oh, anakku," desis ibu, tangannya membelai punggungku. "Anakku yang malang, kenapa kau tidak memberitahuku?" "Kami tidak ingin ibu khawatir, Bu." Kondisi ibu. "Bodoh. Lebih baik ibu tahu daripada mendengarnya dari orang lain seperti ini." Potongnya, suaranya tiba-tiba keras, penuh dengan emosi. Wajahnya memucat dan tangannya menekan dadanya. Mereka mempermalukan putriku di depan umum." "Ibu, tenang. Tolong, jangan terlalu emosi." Panikku melihat kondisi ibu yang memburuk. Aku berteriak memanggil ayah dan asisten rumah tangga.
Kami membopong ibu yang napasnya sudah tersengal-sengal ke kamarnya. Dokter keluarga segera dipanggil. Selama berjam-jam kami berjaga di luar kamar. Hatiku hancur oleh rasa bersalah yang amat sangat. Ayah memegangi pundakku. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. "Ini bukan salahmu, nak," bisiknya. Tapi aku bisa melihat amarah dan kepedihan yang sama di matanya. Akhirnya, dokter keluar dengan wajah muram. Kondisi Ibu Sri sangat kritis. Shock yang dia alami terlalu berat untuk jantungnya yang sudah lemah. Kami sudah berusaha semampu kami. Malam itu, Ibu meninggal dunia. Pelukan terakhirnya adalah untuk menghiburkanku, dan percakapan terakhirnya adalah tentang penderitaanku. Rasa sakit karena dikhianati Harry kini tenggelam oleh duka yang jauh lebih dalam, dan sebuah kemarahan yang membara. Ibu pergi karena ulah mereka. Di pemakaman ibu, kerumunan pelayat memadati tempat itu. Aku melihat Harry dan Nia berdiri di kejauhan, berusaha tidak menarik perhatian. Tatapan mereka penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan. Saat peti ibu diturunkan ke tanah, ayahku berbisik di telingaku, suaranya seperti baja dingin. "Dia pergi karena mereka, Rina. Ibu kita tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika kita membiarkan mereka lolos dari ini." Aku mengangguk, air mataku sudah kering, digantikan oleh tekad yang membatu. Ini bukan lagi sekadar perceraian atau balas dendam bisnis. Ini telah menjadi perang suci. Mereka tidak hanya mengambil suamiku dan menghancurkan reputasiku. Mereka telah mengambil ibuku. Dengan mata berkabung yang penuh api, aku berjanji pada batinku, "Harry, Nia, kalian akan membayar untuk ini. Bukan dengan uang atau kebangkrutan. Tapi dengan segalanya, kematian ibu adalah titik balik." Amarahku yang sebelumnya terfokus kini menyebar, dingin dan menghancurkan, seperti es yang membekukan segalanya. Aku akan memastikan mereka merasakan penderitaan yang 10 kali lipat. Kematian ibu seperti menghilangkan semua warna dari dunia. Rumah yang dulu terasa hangat dan ramai, kini sunyi dan terasa sangat besar. Aku berjalan di lorong-lorongnya seperti hantu, menyentuh setiap benda yang mengingatkanku pada ibu, vas kesayangannya, kursi goyang di mana dia biasa duduk, selimut rajutan yang masih terbaring di sofanya. Setiap kenangan adalah pisau yang memperdalam lukaku. Ayahku, yang biasanya begitu kuat dan tak tergoyahkan, tampak menciut. Kesedihan yang dalam membuatnya terdiam berhari-hari, duduk di ruang kerjanya, memandangi foto pernikahan mereka. Tapi di balik kesedihan itu, sesuatu yang lain sedang tumbuh. Sebuah kemarahan yang dingin dan membara, jauh lebih berbahaya daripada amarah yang meledak-ledak. Aku bisa melihatnya di matanya yang semakin tajam, di rahangnya yang sering mengeras saat dia berpikir. 3 hari setelah pemakaman, ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lampu meja tua yang menyinari wajahnya yang lelah namun penuh tekad. "Rina, duduklah," katanya, suaranya serak namun penuh wibawa. Dia menyilangkan tangannya di atas meja, dan aku melihat genggamannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. "Ayah, diam dulu, nak, dengarkan." Dia mengambil napas dalam-dalam. "Ibumu pergi bukan karena sakitnya. Dia pergi karena sakit hati. Karena ulah seorang yang tidak tahu berterima kasih dan perempuan yang tidak tahu malu." Setiap katanya diucapkan dengan presisi yang mematikan. Kesedihan kita tidak akan mengembalikan ibumu. Tapi ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menghormati ingatannya. Dia membuka laptopnya dan memutarnya ke arahku. Di layar, ada laporan detail dari tim auditor. "Lihatlah, mereka pikir mereka pintar." Jarinya menunjuk ke serangkaian transaksi yang rumit. Mereka menyembunyikan uang di perusahaan-perusahaan Shell, mentransfer aset ke nama keluarga Nia. Mereka bahkan mencoba menjual data intelektual perusahaan ke kompetitor. Aku membaca laporan itu, dan rasa kagum sekaligus ngeri menyergapku. Betapa dalamnya pengkhianatan ini. Tapi ini bukan lagi tentang uang, Rina, lanjut ayah, menutup laptop dengan keras. Ini tentang keadilan. Mereka harus memahami konsekuensi sepenuhnya dari apa yang mereka lakukan. Apa yang akan kita lakukan, ayah? Dia tersenyum, sebuah ekspresi tanpa kebahagiaan.
Kita akan menggunakan segala sumber daya yang kita miliki. Hukum, bisnis, jaringan. Kita akan menghancurkan mereka secara sistematis. Dia mulai menjelaskan rencananya dengan rinci. Tim hukum terbaik bukan hanya akan menangani perceraian, tetapi juga melaporkan Harry dan Nia ke kepolisian atas dugaan penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen. Tim humas akan meluncurkan kampanye balik, tidak hanya membersihkan namaku, tetapi juga mempublikasikan setiap kecurangan yang mereka lakukan dengan bukti yang tak terbantahkan. Tapi yang terpenting, ayah menatapku dalam-dalam. Kita akan memastikan tidak ada satupun perusahaan di Indonesia yang akan mau berbisnis dengan mereka lagi. Aku akan mengirim surat pribadi ke setiap kolega bisnisku, menceritakan apa yang terjadi pada ibumu. Ayah, itu akan sangat merusak. Itulah tujuannya, bentaknya. Untuk pertama kalinya suaranya meninggi. Matanya berapi-api. Mereka merusak keluargaku. Mereka membunuh istriku. Apakah kau pikir aku akan membiarkan mereka hidup tenang setelah ini? Aku terdiam, terhanyut oleh gelombang kemarahan yang terpendam dari ayahku. Ini bukan lagi tentangku atau Harry. Ini tentang ibu. Aku ingin kau terlibat langsung, Rina, kata ayahku. Suaranya kembali tenang tapi penuh tekanan. Aku ingin kau duduk di setiap pertemuan dengan pengacara. Aku ingin kau memahami setiap detail dari kehancuran mereka. Mereka harus melihat bahwa wanita yang mereka hinakan adalah orang yang akan menjatuhkan mereka. Aku mengangguk perlahan. Rasa sedih dan marah bercampur menjadi sebuah tekad yang kuat. Ibu selalu mengajarkanku untuk berbaik hati, tapi dia juga mengajarkanku untuk membela diri. Baik, ayah. Aku akan melakukannya. Untuk ibu. Untuk ibu, gumam ayah, matanya berkaca-kaca untuk sesaat sebelum kembali menjadi dingin. Mulai besok, kita tidak lagi berduka. Kita akan berburu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh rencana ayah. Ini akan menjadi perang yang kejam, tanpa ampun. Tapi setiap kali keraguan muncul, aku mengingat wajah ibu yang pucat saat dia mengetahui pengkhianatan Harry, dan napas terakhirnya yang tersengal-sengal. Ayahku benar. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang keadilan untuk ibu. Dan aku, Rina, akan memastikan bahwa keadilan itu ditegakkan, betapapun pahitnya akibatnya. Sang singa tua telah bangkit, dan aku adalah anak singanya yang siap menerkam. Ruangan pengadilan terasa pengap, dipenuhi oleh hawa ketegangan yang nyaris bisa dirabakan. Aku duduk di samping ayah dan pengacaraku, Bapak Hendra Wijaya, dengan postur tegak. Aku mengenakan setelan bisnis warna navy yang sederhana namun elegan, ramiku disanggul rapat. Aku ingin terlihat kuat, tak tergoyahkan. Sebuah kontras yang mencolok dari penampilanku yang hancur di pesta peresmian kantor beberapa bulan lalu. Di seberang ruangan, Harry dan Nia duduk berdekatan. Harry terlihat 10 tahun lebih tua. Matanya berkantung dan wajahnya tidak dicukur rapi. Jasnya yang dulu selalu terlihat sempurna, kini terlihat agak kusut. Nia, di sampingnya, berusaha terlihat percaya diri dengan gaunnya yang masih necis. Tapi aku bisa melihat betapa gemetar tangannya saat dia menyentuh gelas air di depannya. Pengacara mereka, seorang pria muda yang tampak kurang berpengalaman, sibuk membereskan tumpukan dokumen. Hakim memasuki ruangan, dan persidangan pun dimulai. Babak pertama adalah gugatan perceraian. Bapak Hendra dengan tenang namun pasti memaparkan dasar-dasar permohonan cerai, perzinahan dan pengkhianatan yang dilakukan di depan umum. Yang mulia, ujar Bapak Hendra dengan suara yang jelas, kami memiliki bukti yang tak terbantahkan. Rekaman video dari acara peresmian PT. Harry Jaya dengan jelas menunjukkan tergugat, Tuan Harry Pratama, melamar wanita lain, yang notabene adalah bawahannya sendiri, di hadapan istri dan para tamu undangan. Ini bukan hanya perselingkuhan, ini adalah sebuah penghinaan yang disengaja dan dipertontonkan. Pengacara Harry mencoba membantah. Yang mulia, klien saya mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Namun, itu terjadi dalam keadaan emosional yang tidak stabil. Selain itu, hubungan antara klien saya dengan penggugat sudah lama tidak harmonis. Hakim, seorang wanita parubaya dengan wajah yang tajam, mengangkat alis. Tidak harmonis? Bisa dijelaskan lebih lanjut?
Harry sendiri yang menjawab, suaranya gemetar. Iya, Yang Mulia. Rina, maksud saya. Penggugat, dia sibuk dengan dunianya sendiri. Dia tidak lagi memperhatikan saya sebagai suami. Ayahku menggeram pelan di sampingku, tapi Bapak Hendra menyentuh lengannya, memberi isyarat untuk tenang. Bapak Hendra kemudian berdiri lagi. Yang Mulia, izinkan saya menunjukkan sesuatu. Dia mendatangi meja kami dan mengambil beberapa foto. Ini adalah foto-foto penggugat dan tergugat dalam berbagai acara keluarga dalam 6 bulan terakhir. Mereka terlihat bahagia, bukan? Ini adalah bukti bahwa klaim tidak harmonis hanyalah pembenaran belaka. Hakim memeriksa foto-foto itu, lalu meletakkannya. Lanjutkan. Puncaknya adalah ketika Bapak Hendra mempresentasikan bukti transfer sejumlah besar uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Nia, tepat seminggu sebelum kebangkrutan. Yang Mulia, ini bukan hanya persoalan perselingkuhan. Ini juga soal penggelapan dana. Tergugat dan wanita ini, Bapak Hendra menunjuk ke arah Nia, telah bekerja sama untuk menguras perusahaan sebelum akhirnya ditinggalkan dalam keadaan bangkrut. Wajah Nia pucat pasi. Itu bukan untuk saya. Itu untuk keperluan proyek, protesnya dengan suara tinggi. Ke proyek apa, Nona? Tanya hakim dengan dingin. Dan mengapa dialirkan ke rekening pribadimu? Nia terdiam, mulutnya terbuka tutup seperti ikan. Harry memandangnya dengan tatapan bingung, seolah baru menyadari hal ini. Harry? Apa kau yang menyuruhnya melakukan ini? Tanya Harry pada Nia, suaranya berbisik tapi masih terdengar. Aku hanya melakukan apa yang kau katakan. Balas Nia dengan panik, mulai saling menyudutkan. Sudah, bentak hakim, mengetukkan palu. Ruangan pengadilan bukan tempat untuk berdebat. Saya meminta kedua pihak untuk tenang. Dia kemudian mengambil keputusan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, gugatan cerai karena zina dikabulkan. Perceraian antara Rina Surya dan Harry Pratama secara resmi disahkan. Dada aku merasa lega, tapi ini baru permulaan. Hakim kemudian melanjutkan. Mengenai pembagian harta Gonogini, mengingat adanya indikasi penggelapan dana dan fakta bahwa mayoritas modal usaha berasal dari keluarga penggugat, sidang ditunda untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh tim auditor yang ditunjuk pengadilan. Selain itu, karena adanya dugaan pidana, saya akan meneruskan berkas ini ke kejaksaan untuk penyelidikan. Wajah Harry dan Nia hancur total. Mereka tidak hanya kalah dalam gugatan cerai, tetapi sekarang juga berhadapan dengan tuntutan pidana. Saat kami beranjak pergi dari ruang pengadilan, Harry mencoba menghampiriku. Rina, tunggu. Kita perlu bicara, pintanya, matanya penuh keputusasaan. Aku berhenti dan menatapnya untuk terakhir kalinya. Tidak ada amarah, tidak ada benci, hanya rasa kosong. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Harry. Hukum yang akan berbicara sekarang. Ayahku, yang berdiri di sampingku, menatap Harry dengan tatapan yang bisa membekukan lava. Bersiaplah, Harry. Ini baru permulaan. Istrimu mungkin sudah memaafkanmu, tapi aku tidak. Dan hukum tidak akan memaafkanmu. Kami berjalan meninggalkan gedung pengadilan, meninggalkan Harry dan Nia yang tercengang dalam kekalahan mereka. Langit di luar terlihat cerah, seolah memberkati babak baru dalam hidupku. Aku sudah bebas dari ikatan pernikahan yang racun. Sekarang, saatnya menyaksikan keadilan ditegakkan untuk mereka yang telah menghancurkan keluargaku. Pertempuran hukum mungkin berlarut-larut, tapi kemenangan hari ini adalah sebuah awal yang manis. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terjadi. Kemenangan di pengadilan hanyalah kemenangan hukum. Karma, bagaimanapun, bekerja dengan caranya sendiri yang lebih halus namun tak kalah menghancurkan. Tanpa perlu campur tanganku atau ayah lagi, benih-benih kehancuran yang telah ditabur oleh Harry dan Nia mulai bertunas, tumbuh menjadi tanaman beracun yang perlahan-lahan mencekik mereka hidup-hidup. Beberapa minggu setelah persidangan, aku mendapat kabar dari seorang kenalan yang kebetulan tinggal di apartemen yang sama dengan Harry dan Nia. Kabar itu menggambarkan kehidupan mereka yang berubah drastis. Mereka pindah ke unit yang lebih kecil di lantai dasar. Rin, lapor temanku, suaranya berbisik seolah membagikan rahasia negara.
Aku lihat mereka bertengkar di lobi kemarin. Harry berteriak pada Nia, menuduhnya menghabiskan uang untuk tas bermerek padahal mereka sudah hampir bangkrut. Aku tidak terkejut. Cinta yang dibangun di atas dasar pengkhianatan dan kebohongan mustahil bertahan ketika badai datang menerpa. Hubungan mereka, yang dulu tampak seperti kisah romantis yang terlarang, kini berubah menjadi neraka yang mereka ciptakan sendiri. Suatu sore, ketika aku sedang memeriksa dokumen untuk perusahaan baruku, Rina Kreasi, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Biasanya aku akan mengabaikannya, tapi sesuatu membuatku mengangkatnya. Halo. Rina, ini Harry. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Ada suara lalu lintas yang riuh di belakangnya. Sepertinya dia menelepon dari jalanan. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan datar. Apa yang kau inginkan, Harry? Dengar, aku tahu aku tidak berhak meminta apa-apa. Tapi, bisakah kita bertemu? Aku ingin berbicara tatap muka. Hanya sekali saja. Suaranya terdengar putus asa. Aku tidak melihat ada gunanya. Jawabku sambil melanjutkan membaca dokumen di hadapanku. Semua hal penting sudah dibicarakan di pengadilan. Tolong, Rina. Hidupku hancur. Teriaknya tiba-tiba. Suaranya pecah. Nia, dia bukan seperti yang kukira. Dia menghabiskanku. Semua uang yang berhasil kuselamatkan, habis untuk gaya hidupnya. Dan sekarang dia mengancam akan meninggalkanku jika tidak bisa memberinya kehidupan mewah lagi. Aku menyimpan dokumenku. Sekarang benar-benar fokus pada pembicaraan. Ada bagian diriku yang merasa puas mendengar penderitaannya, tapi ada juga yang merasa sedih melihat betapa jauhnya dia jatuh. Dan kau pikir itu adalah masalahku? Tanyaku dingin. Kau memilih dia, Harry. Kau memilih untuk meninggalkan pernikahan kita, mempermalukanku, demi seorang perempuan yang kau pikir mengerti kamu. Sekarang, hadapi konsekuensinya. Dulu aku buta, Rina. Aku terbujuk oleh rayuannya. Dia yang mendekatiku pertama kali. Dia yang menjanjikan koneksi bisnis. Aduh, Harry, potongku dengan jijik. Sekarang kau menyalahkan dia lagi? Kapan kau akan bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri? Kau adalah CEO, seorang lelaki dewasa, bukan anak kecil yang bisa dibujuk dengan permen. Dia terdiam, hanya terdengar isakannya yang tersedat-sedat. Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi tolong, bisakah kau meminta ayahmu untuk menghentikan semuanya? Aku tidak kuat lagi, Rina. Aku punya hutang di mana-mana. Aku bahkan tidak bisa membayar sewa apartemen bulan depan. Mendengar dia memohon seperti itu, hatiku tersentuh sebentar. Tapi kemudian aku teringat pada ibuku. Aku teringat pada rasa malu yang kurasakan di pesta itu. Aku teringat pada semua air mata yang telah kutumpahkan. Tidak, Harry, kataku dengan tegas. Ayahku tidak melakukan apa-apa lagi padamu. Yang kau alami sekarang adalah hasil dari pilihan-pilihanmu sendiri. Kau dan Nia telah menggali kuburanmu. Sekarang tidurlah di dalamnya. Aku benci diriku sendiri, Rina. Setiap hari aku terbangun dan menyesali semuanya. Tangisnya sekarang tidak terbendung. Penyesalanmu datang terlalu terlambat, Harry. Jawabku, suaraku lembut namun penuh kepastian. Sekarang, aku punya bisnis untuk dijalankan. Jangan hubungi aku lagi. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Tanganku gemetar sedikit. Itu adalah pertama kalinya sejak semuanya terjadi aku mendengar Harry benar-benar hancur. Dulu di pengadilan, dia masih berusaha menjaga gengsi. Sekarang, tidak ada lagi yang tersisa. Ayahku yang kebetulan lewat, melihat wajahku. Siapa itu? Harry, jawabku pendek. Dia memohon meminta kita menghentikan semuanya. Katanya hidupnya sudah hancur. Ayahku mendekat, memegang pundakku. Dan kau katakan. Ku beritahu dia untuk menghadapi konsekuensi pilihannya. Ayahku mengangguk, bangga. Bagus. Ini baru permulaan. Tunggu sampai tuntutan pidana mulai berjalan. Dia akan benar-benar memahami arti kehancuran. Aku menarik napas dalam-dalam.
Mereka memang pantas menderita. Tapi menyaksikan kehancuran seseorang, betapapun jahatnya, tetap bukan pemandangan yang menyenangkan. Namun, setiap kali keraguan muncul, aku mengingat senyum puas Nia di pesta itu, dan keangkuhan Harry saat dia melamarnya. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan padaku atau ibuku. Jadi, mengapa aku harus menunjukkan belas kasihan pada mereka? Karma mungkin lambat, tapi dia pasti. Dan bagi Harry dan Nia, roda karma baru saja mulai berputar. Penderitaan mereka baru dimulai. Kesedihan dan kemarahan adalah energi yang terbuang percuma jika dibiarkan menggerogoti dari dalam. Setelah percakapan telepon dengan Harry yang menyedihkan itu, suatu pagi aku bangkit dari tempat tidur dengan sebuah pencerahan. Aku berdiri lama di depan cermin, memandangi wanita yang terpantul di sana. Mata yang dulunya sembab kini lebih berisi, meski masih menyimpan bayangan kesedihan. Tubuh yang kurus kini mulai terisi kembali berkat makanan bergizi yang dipaksa oleh asisten rumah tangga. Tapi yang paling penting, ada api baru di dalam pandangan itu. Bukan api kemarahan membara, tapi api tekad yang tenang dan kokoh. Aku tidak ingin menjadi korban selamanya. Aku tidak ingin dikenang sebagai Rina, istri Harry yang dicurangi. Aku ingin menjadi Rina, seorang wanita yang berdiri sendiri, dengan haknya sendiri. Pagi itu, dengan langkah pasti, aku berjalan ke ruang kerja ayah di rumah. Dia sedang duduk di belakang mejanya yang besar, membaca laporan keuangan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Ayah, aku ingin membicarakan sesuatu. Ayah menurunkan dokumennya, menatapku penuh perhatian. Apa itu, nak? Aku tidak ingin hanya duduk diam menyaksikan Harry dan Nia hancur. Aku ingin membangun sesuatu untuk diriku sendiri. Aku ingin melanjutkan proyek Rina Kreasi yang dulu sempat kubicarakan dengan ayah. Beberapa tahun yang lalu, sebelum semuanya kacau, aku punya ide untuk membuat sebuah brand konsultan bisnis yang khusus membantu UKM yang dipimpin oleh perempuan. Waktu itu, Harry meremehkannya, bilang itu bukan bisnis yang serius. Ayah, meski mendukung, menyarankanku fokus dulu ke perusahaan Harry. Kini, saatnya untuk mewujudkannya. Wajah ayahku bersinar. Akhirnya kau mengatakannya. Aku sudah menunggu-nunggu hari ini. Dia berjalan mendekatiku, memegangi pundakku. Aku selalu tahu kau punya bakat, Rina. Kau yang sebenarnya mengelola operasional perusahaan Harry di balik layar selama ini. Sekarang saatnya kau bersinar dengan caramu sendiri. Aku tidak ingin menggunakan uang ayah, kataku cepat. Aku ingin memulai dari kecil. Aku masih memiliki tabungan pribadiku. Bodoh, kata ayah dengan lembut, matanya berbinar bangga. Ini adalah investasi. Bukan untukmu, tapi untuk ide brilianmu. Tapi baik, kita akan mulai dengan modalmu. Tapi izinkan ayah membantumu dengan jaringan dan mentor. Deal? Aku tersenyum, rasa haru menyergap. Deal. Hari-hari berikutnya diisi dengan energi baru. Aku menyewa sebuah coworking space kecil tapi nyaman di kawasan Segitiga Emas. Aku merekrut 2 orang staf pertama. Sari, seorang marketing komunikasi yang pintar dan penuh semangat, dan Andi, seorang analis keuangan yang teliti. Mereka berdua adalah mantan karyawan PT Harry Jaya yang mengundurkan diri karena tidak tahan dengan kepemimpinan Harry yang semakin tidak jelas dan kehadiran Nia. Selamat bergabung di Rina Kreasi, sambutku pada mereka di hari pertama. Kita akan membangun sesuatu yang berbeda di sini. Sesuatu yang berdasarkan integritas, kerja keras, dan saling menghormati. Sari tersenyum lebar. Senang akhirnya bisa bekerja dengan ibu lagi, Bu Rina. Di perusahaan lama, kami selalu percaya bahwa ibulah otak di balik kesuksesan banyak proyek. Komentarnya membuatku tersentuh. Aku tidak menyangka bahwa orang lain pun melihat kontribusiku yang selama ini sering diabaikan oleh Harry. Bulan pertama berjalan dengan tantangan yang lumayan. Aku harus belajar lagi mengurus segala sesuatu dari nol. Dari hal-hal kecil seperti membayar listrik hingga hal besar seperti menjual ide kami ke klien pertama. Tapi setiap kali merasa lelah, aku mengingat tujuan utamaku, membuktikan bahwa aku bisa berhasil tanpa Harry, bahkan lebih sukses dari dia. Suatu sore,
Saat aku sedang mempresentasikan proposal kepada calon klien pertama kami, sebuah perusahaan fashion lokal, teleponku berdering. Itu adalah Bapak Hendra. Bu Rina, ada kabar penting. Sidang gugatan perdata untuk penggelapan dana akan dimajukan. Harry dan Nia terlihat semakin tertekan. Mereka bahkan tidak hadir dalam beberapa mediasi terakhir. Aku mendengarkan dengan tenang. Terima kasih infonya, Pak Hendra. Tolong lanjutkan proses hukumnya. Saya fokus pada bisnis saya yang baru sekarang. Setelah menutup telepon, aku kembali ke presentasi. Kali ini, dengan senyum lebih percaya diri. Aku menyadari sesuatu yang penting. Kebangkitan terbaik bukanlah tentang menghancurkan orang lain, tapi tentang membangun dirimu sendiri menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketika klien potensial itu akhirnya menyetujui proposal kami dengan senyum puas, aku merasa sebuah kemenangan kecil yang manis. Ini adalah kemenanganku sendiri. Atas usahaku sendiri. Pulang ke rumah malam itu, aku melihat ayah sedang menunggu di ruang tamu dengan 2 gelas anggur. Untuk Rina Kreasi, ujarnya, mengangkat gelasnya. Dan untuk putriku yang tangguh. Kami bersulang. Di malam yang sunyi itu, di rumah yang masih terasa besar tanpa kehadiran ibu, aku merasa sebuah kedamaian baru. Aku mungkin masih berduka, masih marah, tapi aku tidak lagi hancur. Aku sedang membangun kembali diriku, satu bata demi satu bata. Dan kali ini, fondasinya terbuat dari ketangguhan, bukan dari cinta buta yang mudah patah. Kebangkitanku mungkin dimulai karena sebuah pengkhianatan, tapi itu akan berakhir dengan sebuah warisan yang akan kubangun dengan tanganku sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak Rina Kreasi berdiri. Perusahaanku mulai mendapatkan traksi, dengan 3 klien tetap dan beberapa proyek jangka pendek yang mengalir masuk. Kepuasan terbesar bukanlah dari keuntungan finansial, tapi dari rasa mandiri dan pencapaian yang kurasakan setiap kali berhasil memecahkan masalah klien. Aku perlahan-lahan menemukan kembali diriku, bukan sebagai istri Harry atau putri Pak Surya, tapi sebagai Rina, seorang konsultan bisnis. Suatu Senin pagi, saat aku sedang menyiapkan presentasi untuk klien baru, telepon berdering. Dari layar terpampang nama, Ayah. Pagi, Ayah. Ada apa? Sapaku sambil masih mengetik. Rina, kau di kantor. Suara ayah terdengar tegang, berbeda dari biasanya. Iya, Ayah. Kenapa? Suara ayah aneh. Baik, tetap di sana. Aku dan Pak Hendra sedang dalam perjalanan. Ada sesuatu yang mendesak. Jantungku berdebar. Ayah, kamu membuatku khawatir. Apa ini tentang ibu? Atau Harry? Tentang Harry. Tapi lebih buruk dari yang kita kira. Kita akan bicara saat bertemu. Selama 30 menit menunggu, pikiranku dipenuhi skenario terburuk. Apakah Harry mencoba mendekatiku lagi? Ataukah Nia mengancam lewat media? Saat ayah dan Pak Hendra akhirnya tiba, wajah mereka berdua suram. Mereka duduk di seberang mejaku, dan Pak Hendra langsung membuka tas dokumennya. Ibu Rina, kami mendapat informasi dari sumber di dalam bank tempat Harry dulu menjadi nasabah utama. Mulanya, suara rendah dan serius. Beberapa hari yang lalu, ada upaya untuk mengakses dana darurat Rainy Day Fund yang dulu ayah ibu buat untuk PT Harry Jaya. Aku mengerutkan kening. Tapi dana itu sudah dibekukan sejak awal, bukan? Seiring dengan pencabutan investasi ayah. Benar, sahut ayahku, wajahnya merah karena marah. Tapi si anjing itu mencoba memalsukan tanda tanganku untuk mencairkannya. Dadaku seketika terasa dingin. Apa? Pak Hendra mengangguk, mengeluarkan beberapa dokumen. Ini adalah dokumen pengajuan pencairan dana yang diajukan ke bank. Tanda tangan Pak Surya di sini. Dia menunjuk sebuah tanda tangan di sudut dokumen. Adalah palsu. Sangat mirip, tapi tim forensik kita sudah memastikan itu bukan asli. Dan yang lebih parah, sambung ayah, mengepalkan tangannya. Dalam dokumen itu, Nia tercatat sebagai penerima dana yang berwenang. Mereka berencana mengambil 5 miliar rupiah dan kabur. Aku terduduk lemas di kursiku. Aku tahu Harry putus asa, tapi aku tidak menyangka dia akan berani melakukan pemalsuan. Itu bukan lagi sekadar pelanggaran etik, itu adalah kejahatan.
Bagaimana mereka bisa berpikir akan berhasil? Tanyaku, masih tidak percaya. Mereka sangat terdesak, Ibu Rina, jawab Pak Hendra. Menurut informasi kita, hutang mereka sudah menumpuk. Apartemen mereka sudah dapat surat peringatan pengosongan. Mereka seperti tikus terjepit yang mencoba menggigit apa saja untuk selamat. Tapi ini justru akan menghancurkan mereka sepenuhnya, gumamku. Tepat, bentak ayah. Kebodohan mereka adalah kehancuran mereka. Untungnya, tim keamanan siberbank kita sangat canggih. Mereka langsung mencium sesuatu yang mencurigakan dan melaporkannya kepada kita sebelum dana itu dicairkan. Apa yang akan kita lakukan? Tanyaku, mencoba menenangkan diri. Pak Hendra tersenyum tipis, tapi matanya tajam. Kita tidak akan melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Sebaliknya, kita biarkan prosesnya berjalan hampir sampai selesai. Kita ingin mereka benar-benar percaya bahwa mereka akan berhasil. Dan pada saat terakhir, saat tangan mereka sudah hampir menyentuh uang itu, barulah kita terjun. Kita ingin menangkap mereka basah. Rasa jijik dan kemarahan bergolak di dalam diriku. Betapa hina dan putus asanya mereka. Tapi di sisi lain, ini adalah kesempatan untuk mengakhiri semuanya. Ayah setuju dengan rencana ini? Tanyaku, memandang ayahku. Dia mengangguk, matanya berkilau dengan amarah yang dingin. Mereka sudah mencoba mencuri bukan hanya dari perusahaan, tapi juga dari keluarga kita. Mereka sudah menghina kita, menyakiti putriku, dan menyebabkan kematian ibumu. Sekarang mereka mencoba menjadi pencuri. Ini adalah pukulan terakhir yang mereka berikan pada diri mereka sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam. Baik, lakukan apa yang harus dilakukan. Tapi aku punya satu permintaan. Apa itu, nak? Tanya ayah. Aku ingin hadir saat mereka ditangkap. Aku ingin melihat ekspresi mereka ketika rencana licik mereka gagal total. Pak Hendra dan ayah bertukar pandang. Itu bisa diatur, Ibu Rina. Tapi ini bisa menjadi pemandangan yang tidak menyenangkan. Aku sudah melalui hal yang lebih tidak menyenangkan, Pak Hendra, jawabku dengan suara mantap. Melihat mereka mendapatkan balasan yang setimpal justru akan memberiku penutupan. Mereka berdua setuju. Setelah mereka pergi, aku berdiri di depan jendela kantorku, memandang kota di bawah. Harry dan Nia sedang menggali kuburan mereka lebih dalam. Mereka pikir mereka sedang berjuang untuk bertahan hidup, tapi pada kenyataannya, mereka hanya mempercepat kehancuran mereka sendiri. Aku memutar-mutar cincin lamaku di jari, sebuah kebiasaan lama saat berpikir. Sekarang, tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah sebuah kepastian bahwa keadilan sedang bekerja. Dan kali ini, aku akan menjadi saksi mata bagi kehancuran terakhir mereka. Rencana untuk menjebak Harry dan Nia dalam aksi pemalsuan tanda tangan berjalan dengan presisi militer. Tim investigasi ayahku, yang terdiri dari mantan penyidik kepolisian dan ahli forensik digital, memantau setiap gerakan mereka. Aku diberi akses ke sebuah ruang monitor rahasia di gedung bank, di mana aku bisa menyaksikan drama itu terungkap melalui layar CCTV yang tersebar di seluruh lobi dan ruang transaksi VIP. Hari yang ditentukan tiba. Cuaca di luar mendung, seolah alam turut berduka atas kebobrokan yang akan terekspos. Aku duduk di ruang yang gelap, ditemani oleh Pak Hendra dan seorang ahli forensik. Di layar utama, terpampang gambar Harry dan Nia yang duduk di ruang tunggu VIP. Harry terlihat gugup, jarinya terus mengetuk-ngetuk lengan kursi. Nia, di sampingnya, justru terlihat lebih tenang. Bahkan sesekali melirik ke sekeliling ruangan dengan ekspresi sombong, seolah sudah memenangkan segalanya. Lihatlah mereka, bisikku pada Pak Hendra. Dia bahkan tidak menyadari bahwa ini adalah pertunjukan terakhir mereka. Pak Hendra mengangguk. Keserakahan buta, Ibu Rina. Seringkali itulah yang menjatuhkan orang-orang seperti mereka. Tak lama kemudian, seorang manajer bank, yang sebenarnya bekerja sama dengan kami, memanggil mereka masuk ke ruang kerjanya. Melalui audio yang tersambung, kami bisa mendengar setiap kata dengan jelas. Selamat pagi, Tuan Harry, Ibu Nia, sapa manajer bank itu ramah. Semua dokumen untuk pencairan dana darurat sudah lengkap dan sesuai prosedur. Baik sekali, jawab Harry,
Suaranya sedikit bergetar. Jadi dana bisa dicairkan hari ini juga? Tentu saja. Hanya perlu tanda tangan persetujuan akhir dari saya, dan dana 5 miliar akan ditransfer ke rekening yang Ibu Nia tentukan. Aku melihat Nia tersenyum puas, matanya berbinar. Dia meraih tangan Harry dan memeluknya erat. Kita akan bisa mulai baru, sayang. Di Bali mungkin, seperti yang kita bicarakan. Mendengar itu, dadaku serasa ditusuk. Mereka tidak hanya ingin mencuri, mereka berencana kabur dengan uang hasil curian itu, hidup bahagia di pantai sementara aku dan ayahku harus menanggung malu dan kerugian. Saat manajer bank itu berpura-pura menandatangani dokumen, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. 2 orang berpakaian preman, yang sebenarnya adalah penyidik dari kepolisian, masuk dengan langkah cepat. Harry Pratama dan Nia Setiawan, tanya salah satu penyidik dengan suara lantang. Wajah Harry dan Nia berubah pucat dalam sekejap. Harry langsung berdiri, kursinya terjatuh ke belakang dengan suara keras. Siapa kalian? Apa yang terjadi? Protesnya. Kami bisa melihat keringat dingin mengucur di pelipisnya melalui resolusi tinggi CCTV. Saya penyidik dari Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya, kata penyidik itu sambil mengeluarkan surat perintah penangkapan. Anda berdua ditangkap atas dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangan, serta percobaan penggelapan dana. Nia menjerit. Tidak. Ini salah paham. Kami tidak melakukan apa-apa. Silakan ikuti kami untuk dimintai keterangan, kata penyidik yang satunya dengan tegas. Saat itulah, melalui monitor, aku melihat sesuatu yang membuatku tersentak. Saat Nia berdiri, tas tangannya terbuka dan sebuah dompet jatuh. Dari dompet itu, tercecer beberapa foto lama. Ahli forensik di sampingku dengan cepat memperbesar gambar foto-foto itu. Tunggu, katanya. Itu foto-foto dengan perusahaan sebelumnya. Foto-foto itu menunjukkan Nia bersama beberapa pria lain, dalam pose yang mirip dengan foto-fotonya bersama Harry. Ada satu foto di mana dia sedang menerima sebuah amplop tebal dari seorang pria parubaya. Perbesar lagi foto yang itu, perintah Pak Hendra. Begitu gambar diperbesar, kami bisa melihat logo sebuah perusahaan yang kukenal. Itu adalah perusahaan tempat Nia bekerja sebelum bergabung dengan PT Harry Jaya. Perusahaan yang juga bangkrut secara misterius setahun yang lalu, dengan CEO yang diduga menggelapkan dana sebelum menghilang. Tuhan, bisikku. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Pak Hendra segera menelepon tim investigasinya. Cari semua informasi tentang Nia Setiawan di perusahaan sebelumnya. Cari pola yang sama. Dalam waktu singkat, laporan mulai berdatangan. Polanya persis sama. Nia mendekati CEO yang sudah menikah, menjadi kekasihnya, lalu secara sistematis menguras perusahaan sebelum akhirnya menghilang ketika kapal mulai tengah. Harry bukanlah korban pertama. Dia hanya yang terbaru. Dan mungkin yang paling bodoh karena sampai meninggalkan istrinya untuk perempuan itu. Di layar, kami menyaksikan Harry dan Nia diborgol dan dibawa keluar. Wajah Harry hancur total, sementara Nia masih membantah dan mengumpat. Aku meninggalkan ruang monitor dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kelegaan bahwa akhirnya keadilan ditegakkan. Tapi di sisi lain, ada rasa muak yang mendalam. Betapa mudahnya Harry terperangkap oleh tipu daya perempuan itu. Betapa bodohnya dia sampai tidak melihat pola yang seharusnya jelas. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa Nia adalah pelaku habitual. Bu Rina, lapor Pak Hendra saat kami berjalan keluar dari bank. Dia memiliki modus operandi yang sama setidaknya di 3 perusahaan sebelumnya. Aku menghela napas. Jadi, semua ini, drama cinta mereka, hanyalah bagian dari skema besar Nia untuk menguras perusahaan. Sepertinya iya. Harry mungkin memang bersalah karena lemah dan berselingkuh. Tapi tampaknya dia juga adalah korban dari manipulator ulung. Aku memandang langit mendung. Harry memang pantas menderita atas pengkhianatannya padaku. Tapi mengetahui bahwa dia juga dibodohi dengan cara yang begitu keji meninggalkan rasa getir. Ini adalah sebuah pelajaran mahal tentang keserakahan dan kenaifan. Kembali ke kantor, aku menelepon ayah dan menceritakan semua yang terjadi. Dia memang selalu mudah tergoda oleh bujukan. Nak,
kata ayah dengan nada sedih. Dulu aku memperingatkanmu tentang itu. Tapi kamu selalu membelanya. Aku terdiam. Ayah benar. Ada tanda-tanda yang kulihat tapi kuingkari karena cinta. Sekarang, semua telah berakhir dengan tragis. Bagi Harry, karma bukan hanya kehilangan segalanya, tapi juga menyadari bahwa cinta yang diperjuangkannya hanyalah ilusi, sebuah skema keji yang dirancang untuk menghancurkannya. Luka lama terbuka, tapi kali ini, bukan untuk mengeluarkan darah, tapi untuk mengeringkan nanah yang selama ini menginfeksi lukaku. Aku akhirnya bisa melihat Harry bukan sebagai monster, tapi sebagai manusia lemah yang terjebak dalam jaring kejahatannya sendiri. Dan itu, mungkin, adalah bentuk penutupan yang paling tuntas. Persidangan pidana terhadap Harry dan Nia berlangsung selama berbulan-bulan, menjadi sorotan media yang tak kunjung reda. Ruang pengadilan setiap kali penuh oleh jurnalis dan curious onlookers yang ingin menyaksikan akhir dari drama yang telah berlarut-larut ini. Aku hadir di setiap persidangan, duduk di barisan depan dengan ayah di sampingku. Aku tidak lagi hadir sebagai mantan istri yang sakit hati, tetapi sebagai saksi korban yang ingin melihat keadilan ditegakkan. Hari pembacaan putusan akhirnya tiba. Udara di ruang sidang terasa lebih berat dari biasanya. Harry dan Nia duduk di kursi terdakwa, terpisah oleh pengawal. Harry tampak sangat kurus. Seragam narapidana yang dikenakannya terlihat melar di tubuhnya. Matanya kosong, menatap lurus ke depan seolah sudah menerima takdirnya. Nia, sebaliknya, masih berusaha menjaga penampilan. Rambutnya masih tertata rapi, tapi aku bisa melihat kegelisahan di matanya yang terus melirik ke sekeliling ruangan. Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan untuk perkara nomor 734 PIDB 2023. Ucap Hakim Ketua, seorang wanita berwibawa dengan kacamata tebal, memecahkan keheningan. Terdakwa Harry Pratama dan Nia Setiawan didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat, penggelapan dana perusahaan, dan konspirasi melakukan kejahatan. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya dengan suara lantang. Kami menuntut terdakwa Harry Pratama dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dan terhadap terdakwa Nia Setiawan, kami menuntut 12 tahun penjara dan denda 7 miliar rupiah, mengingat perannya sebagai aktor intelektual dan pola kejahatan yang berulang. Desisan riuh rendah memenuhi ruangan. Nia terlihat seperti akan pingsan, wajahnya pucat pasi. Harry hanya menundukkan kepala lebih dalam. Kemudian, tibalah saat yang dinanti. Hakim Ketua mempersilakan kedua terdakwa untuk berdiri. Suara gemerincing borgol mereka seakan menggema di ruangan yang sunyi. Setelah mempertimbangkan semua bukti, keterangan saksi, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kata hakim dengan suara jelas dan tegas, pengadilan menyatakan terdakwa Harry Pratama dan Nia Setiawan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan semua dakwaan. Nia menjerit histeris. Tidak, ini tidak adil. Teriakan itu dipotong oleh pengawal yang membimbingnya untuk duduk kembali. Harry diam membeku, seperti patung yang kehilangan nyawa. Hakim kemudian membacakan vonis. Atas tindak pidana yang dilakukan, yang tidak hanya merugikan secara material tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan dalam dunia bisnis, pengadilan menjatuhkan hukuman sebagai berikut. A. Kepada terdakwa Harry Pratama, dihukum penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 3 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. A. Kepada terdakwa Nia Setiawan, dihukum penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah, subsidiar 8 bulan kurungan, serta wajib mengembalikan semua aset yang diperoleh secara tidak sah kepada negara. Bab 16. Karma yang sempurna. Begitu vonis diucapkan, kekompakan semu antara Harry dan Nia hancur berantakan. Sebelum pengawal membawa mereka keluar dari ruang sidang, Nia tiba-tiba berteriak kepada Harry, suaranya penuh kebencian. Ini semua salahmu, Harry. Jika kau tidak begitu lemah dan bodoh, kita tidak akan ketahuan. Harry yang selama ini terlihat pasrah, meledak. Salahku? Kau yang merencanakan semuanya. Kau yang menghasutku untuk meninggalkan Rina. Kau yang memaksaku memalsukan tanda tangan. Mana mungkin aku bisa memaksamu? Kau yang rakus. Kau yang ingin hidup mewah tanpa bekerja keras.
Mereka saling menyalahkan di depan umum, mempermalukan diri sendiri di hadapan hakim, jurnalis, dan semua orang yang hadir. Aku menyaksikan pertengkaran itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan melihat mereka yang dulu bersekongkol sekarang saling menghancurkan. Di sisi lain, ada rasa iba menyaksikan betapa hancurnya dua manusia yang terjerumus oleh keserakahan dan nafsu. Ayahku memegang pundakku. Sudah selesai, Nak. Mereka telah mendapatkan apa yang pantas mereka dapat. Aku mengangguk pelan. Iya, Ayah. Sudah selesai. Ketika mereka akhirnya dibawa keluar dari ruang sidang, mataku bertemu dengan mata Harry untuk terakhir kalinya. Di balik rasa takut dan penyesalan, ada sebuah permohonan maaf yang bisu. Aku memalingkan wajah. Maaf sudah datang terlalu terlambat. Beberapa hari setelah vonis, aku mendapat kunjungan tak terduga. Seorang pengacara yang mengatasnamakan keluarga Harry datang ke kantorku. Rupanya, orang tua Harry yang selama ini tinggal di kampung, memohon untuk bertemu. Dengan hati yang berat, aku menyetujui pertemuan itu. Ibu Harry, seorang wanita tua yang wajahnya penuh dengan penderitaan, datang dengan air mata yang tak henti-hentinya. Rina, Nak, Ibu minta maaf atas perbuatan Harry. Dia anak yang salah jalan. Tapi tolong, dia sudah mendapat hukumannya. Keluarganya, kami, juga menderita. Bisakah kau membantu meringankan bebannya? Setidaknya untuk biaya pengacara banding. Aku memandang wanita tua itu, yang tidak bersalah namun harus menanggung malu dan derita karena kelakuan anaknya. Hatiku tersentuh, tapi aku tahu harus bersikap tegas. Ibu, aku menghargai ibu datang. Tapi yang dilakukan Harry bukan hanya kepadaku. Dia merugikan banyak orang. Keadilan harus ditegakkan. Aku tidak bisa membantu dalam hal ini. Ibu Harry mengangguk pelan, mengusap air matanya. Ibu mengerti, Nak. Ibu hanya tidak tega melihat anak ibu. Aku memeluk wanita tua itu sebentar. Ibu, yang ibu bisa lakukan sekarang adalah mendoakannya. Doa seorang ibu adalah yang terkuat. Setelah kepergiannya, aku berdiri lama di jendela kantor. Aku menyadari bahwa karma bukan hanya untuk pelaku, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan dendam ini meracuni sisa hidupku. Bab ini sudah tertutup. Sudah waktunya untuk benar-benar melangkah maju. Ruangan pengadilan yang awalnya hening seketika berubah menjadi riuh rendah setelah hakim membacakan vonis. Suara jeritan histeris Nia memecah kesunyian, diikuti oleh teriakan-teriakan tak karuan yang penuh dengan kepanikan dan penyangkalan. Tidak, ini tidak adil. Aku tidak bersalah, teriaknya, sementara dua petugas berusaha menahannya yang meronta. Tapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi Harry. Wajahnya yang tadi pucat pasi dan pasrah, berubah menjadi merah padam. Dia berbalik kepada Nia, mata yang dulu memandangnya dengan penuh cinta kini membara dengan kebencian murni. Tidak adil, raung Harry, suaranya parau dan penuh dengan amarah yang tertahan selama berbulan-bulan. Kau yang meracuniku. Kau yang bilang semuanya akan baik-baik saja. Kau yang janji kita akan hidup kaya raya di Bali dengan uang itu. Nia, yang terkejut dengan serangan balik Harry, membalas dengan lebih keras. Aku yang meracunimu? Kau yang seperti anak kecil, manja dan mudah dibujuk. Kau pikir aku akan mau dengan seorang suami orang yang bangkrut seperti kau jika bukan karena uangnya? Kau tidak punya apa-apa, Harry. Tanpa Rina dan ayahnya, kau bukan sia-sia. Bajingan, teriak Harry, mencoba menerjang Nia sebelum dicegah oleh petugas yang kekar. Kau yang mendekatiku pertama kali. Kau yang bilang Rina tidak mengertimu. Kau yang menghasutku untuk mengambil dana itu. Aku hanya memberikan apa yang kau inginkan. Kau yang ingin dilihat sebagai pengusaha sukses, tapi malas bekerja keras. Kau yang iri dengan kesuksesan orang lain dan ingin jalan pintas. Jangan salahkan aku atas kebodohanmu. Aku duduk di barisan depan, menyaksikan pertengkaran mereka dengan perasaan yang sangat kompleks. Ini seperti menyaksikan dua ular berbisa saling menggigit di dalam sebuah kotak kaca. Di satu sisi, ada kepuasan melihat kedok, cinta sejati, mereka terbongkar di depan umum.
Di sisi lain, ada rasa muak yang mendalam menyaksikan betapa rendahnya dua manusia bisa jatuh. Hakim berusaha menenangkan situasi dengan mengetukkan palu berkali-kali. Tertuduh, harap tenang. Perilaku seperti ini hanya akan memperburuk posisi Anda. Tapi peringatan itu tidak digubris. Harry dan Nia terus saling menyalahkan, membeberkan rahasia kotor mereka di depan semua orang. Kau bahkan bilang akan membuatku hamil untuk mengikatku, teriak Nia, membuat seluruh ruangan terperangah. Kau pikir aku sebodoh itu? Dan kau bilang sudah minum pil pencegah, tapi ternyata kau bohong. Kau hanya ingin punya senjata untuk memerasku, balas Harry, tanpa menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin mengubur mereka berdua. Ayahku yang duduk di sampingku menggumam pelan. Melihat mereka seperti ini, aku hampir merasa kasihan. Almost. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku menyaksikan pria yang dulu kucintai, yang kukagumi ketekunannya, dan wanita yang kupandang sebagai ancaman, saling menghancurkan satu sama lain dengan kata-kata yang lebih tajam dari pisau. Mereka bukan lagi kekasih yang bersekongkol. Mereka adalah musuh yang kebetulan terjerat dalam jaring yang sama. Akhirnya, petugas berhasil membawa mereka keluar dari ruang sidang, meski dengan susah payah. Teriakan-teriakan saling menyalahkan masih terdengar sampai mereka menghilang di ujung koridor. Ruangan pengadilan kembali hening, tetapi kali ini keheningannya terasa berat, dipenuhi oleh rasa tidak nyaman dan sisa-sisa energi negatif dari pertunjukan menyedihkan yang baru saja terjadi. Jurnalis-jurnalis berhamburan keluar untuk melaporkan perkembangan terakhir, sementara para pengacara hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Bapak Hendra mendekatiku. Ini adalah akhir yang memalukan bagi mereka, Ibu Rina. Tapi setidaknya, sekarang seluruh dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Aku mengangguk, bangkit dari kursi dengan kaki yang sedikit gemetar. Mereka tidak hanya dihukum oleh hukum, Pak Hendra. Mereka dihukum oleh karma. Dan karma telah berbicara dengan sangat sempurna. Saat kami berjalan keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari menyambut kami. Rasanya seperti sebuah metafora. Kami keluar dari kegelapan drama ini menuju cahaya. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar mengisi paru-paruku. Ini benar-benar sudah berakhir. Ya, Ayah, kataku, menatap langit biru. Bagi kita, iya, Nak. Bagi mereka, Ayah menoleh ke arah gedung pengadilan. Ini adalah awal dari penderitaan yang lebih panjang. Aku memutuskan untuk tidak lagi memikirkan mereka. Mereka telah menjadi bagian dari masa laluku, dan sekarang, saatnya untuk benar-benar melupakannya. Karma telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Sisanya adalah urusan mereka dengan penjara dan penyesalan yang akan menghantui mereka selama bertahun-tahun yang akan datang. Aku memiliki hidupku sendiri untuk dijalani, dan kali ini, aku akan menjalaninya dengan kebijaksanaan yang kubeli dengan harga yang sangat mahal. 2 tahun telah berlalu sejak hari persidangan yang menggetarkan itu. 2 tahun yang kuhabiskan bukan untuk meratapi masa lalu, tetapi untuk membangun masa depan. Rina Kreasi telah berkembang pesat, melebihi semua ekspektasiku. Dari sekadar konsultan bisnis untuk UKM, perusahaan kami kini telah berevolusi menjadi sebuah holding company yang menaungi 3 divisi, konsultasi strategis, venture capital untuk startup perempuan, dan sebuah yayasan sosial yang memberikan beasiswa kepada perempuan muda untuk terjun ke dunia wirausaha. Kantor kami sekarang menempati 2 lantai penuh di sebuah gedung prestisius di Sudirman. Pagi ini, aku berdiri di depan jendela panoramik di kantor baruku, memandang kota Jakarta yang hiruk-pikuk di bawah. Pemandangan ini dulu adalah mimpi Harry, tapi kini, akulah yang mewujudkannya dengan caraku sendiri. Bu Rina, meeting dengan tim dari Singapura sudah siap di ruang konferensi A. Sari, yang kini menjadi kepala operasional, membuyarkan lamunanku. Dia tersenyum bangga padaku. Mereka terkesan dengan portofolio kita dan ingin bermitra untuk ekspansi regional. Aku menganggak, menyusun beberapa dokumen terakhir. Bagus. Mari kita mulai. Meeting berjalan lancar. Aku memimpin presentasi dengan percaya diri, menjawab setiap pertanyaan dengan lugas dan mendalam. Tidak ada lagi bayang-bayang Harry atau rasa tidak aman yang dulu sering menghantuiku. Di sini, di ruang ini, akulah yang memegang kendali. Saat meeting usai,
direktur dari Singapura, Mr. Lim, menghampiriku. Mrs. Rina, Anda sangat mengesankan. Visi Anda untuk memberdayakan pengusaha perempuan benar-benar inspiratif. Terima kasih, Mr. Lim. Bagi saya, ini bukan hanya bisnis. Ini adalah misi. Dia mengangguk penuh hormat. Itu yang membuat partnership ini lebih bermakna. Saya lihat laporan media tentang latar belakang Anda. Anda telah melalui banyak hal. Sungguh luar biasa bisa bangkit sekuat ini. Aku tersenyum tipis. Hidup adalah guru terbaik, Mr. Lim. Terkadang pelajaran terberat memberikan kebijaksanaan terbesar. Setelah Mr. Lim pergi, ayahku yang telah menunggu di ruang kerjaku, mendekat dengan mata berbinar. Ayah dengar tadi meetingnya berjalan baik. Sangat baik, Ayah. Mereka setuju untuk investasi tahap pertama. Ayah memelukku bangga. Ibumu pasti sangat bangga padamu, Nak. Dia selalu bilang, kau adalah permata terindah dalam hidup kami. Mendengar nama ibu, hatiku tetap hangat, tidak lagi perih seperti dulu. Aku hanya berusaha menjadi perempuan kuat seperti yang dia inginkan. Ayah punya sesuatu untukmu, kata ayahku tiba-tiba, mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam jaketnya. Ini dari pengacaraku. Laporan rutin tentang mereka. Aku menerima amplop itu. Sudah setahun lebih aku menolak untuk menerima update tentang Harry dan Nia. Tapi hari ini, dengan perasaan yang tenang, aku membukanya. Isinya adalah laporan singkat tentang kondisi mereka di penjara. Harry dikabarkan menjadi tertutup dan depresi, sering mendapat kunjungan dari ibunya yang sudah tua. Nia, sebaliknya, dikabarkan mencoba memanipulasi sesama narapidana dan bahkan petugas, yang berakibat pada pemindahannya ke sel yang lebih ketat pengawasannya. Keduanya telah mengajukan banding, tetapi ditolak oleh pengadilan tinggi. Masih sama, ya rupanya, gumamku, melipat kembali laporan itu. Beberapa orang tidak pernah berubah. Ayah hanya ingin kau tahu bahwa mereka tidak lagi menjadi ancaman. Hidupmu sudah jauh melampaui mereka. Aku tahu, Ayah. Aku merobek laporan itu dan membuangnya ke tempat sampah. Mereka adalah bab lama yang sudah selesai. Aku tidak ingin membuang waktu lagi untuk memikirkannya. Sore itu, aku mengunjungi makam ibu. Aku duduk di samping nisannya yang bersih, menceritakan semua perkembangan perusahaan, tentang partnership dengan Singapura, tentang yayasan yang telah membantu puluhan perempuan muda. Ibu, hari ini aku merasa semua yang terjadi, seburuk apapun, membawaku ke tempat yang seharusnya. Aku tidak lagi menjadi bayangan siapa-siapa. Angin sepau-sepau berhembus, membelai rambutku dengan lembut, seolah ibu menjawabnya. Aku merasa damai. Kebangkitanku bukan lagi tentang membuktikan sesuatu pada Harry atau dunia. Ini tentang menjadi diriku sendiri sepenuhnya. Tentang mengenakan mahkota yang kupilih sendiri, bukan mahkota yang diberikan orang lain. Kembali ke mobil, ponselku berdering. Itu adalah kepala yayasan kami. Bu Rina, kami punya kandidat penerima beasiswa berikutnya. Seorang perempuan muda dari keluarga tidak mampu, tapi sangat berbakat di bidang teknologi. Namanya Sasti. Emailkan profilnya padaku. Aku ingin terlibat langsung dalam seleksinya. Memutuskan sambungan telepon, aku tersenyum. Inilah tujuanku sekarang. Bukan untuk merobohkan, tetapi untuk membangun. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk memberdayakan. Rina yang dulu mungkin telah hancur, tetapi dari puing-puingnya, lahir seorang perempuan yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan yang paling penting, lebih bebas. Dan ini adalah kemenanganku yang sejati. 5 tahun. Itulah waktu yang telah berlalu sejak pintu penjara menutup di belakang Harry dan Nia. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan pidato untuk acara penghargaan perempuan penggerak ekonomi, di mana aku menjadi salah satu penerima, seorang pengacara dari lembaga pemasyarakatan menghubungiku. Harry akan dibebaskan bersyarat dalam waktu dekat setelah mendapatkan potongan masa tahanan karena perilaku baik. Nia, yang tidak mendapatkan potongan yang sama akibat beberapa pelanggaran selama di dalam, masih harus menjalani sisa hukumannya selama 2 tahun lagi. Apakah ibu bersedia menjadi pihak yang menanggungnya, atau setidaknya membantunya berintegrasi kembali ke masyarakat?
Tanya pengacara itu melalui telepon. Aku memandang piagam penghargaan yang terpajang di dinding kantorku. 5 tahun lalu, pertanyaan ini mungkin akan membuatku emosi. Sekarang, aku hanya merasakan kedamaian. Tidak, jawabku dengan tenang. Saya tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadapnya. Dia telah membayar hutangnya pada hukum, dan itu sudah cukup. Biarkan dia memulai hidup baru tanpa campur tangan dari masa lalunya, termasuk saya. Beberapa minggu kemudian, laporan tentang kondisi mereka sampai di mejaku. Bukan karena aku memintanya, tapi karena tim keamanan perusahaan secara rutin mengumpulkan informasi yang mungkin relevan. Harry, setelah keluar dari penjara, tinggal bersama ibunya yang sudah renta di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Dia bekerja sebagai tukang servis elektronik, hidup sederhana jauh dari gemerlap Jakarta. Konon, dia sering terlihat duduk sendirian di tepi sawah pada senja hari, menatap langit dengan wajah yang selalu dipenuhi penyesalan mendalam. Nia, yang masih berada di balik terali, dikabarkan semakin menyendiri dan pahit. Percobaannya untuk memanipulasi sistem dari dalam penjara justru membuatnya kehilangan hak-hak istimewa narapidana. Ketika Harry dibebaskan, dia menolak untuk ditemui, mengumpat dan menyalahkannya untuk kesekian kalinya. Hubungan mereka yang dibangun di atas kepalsuan dan keserakahan, berakhir dengan kebencian dan penyangkalan. Suatu hari, saat aku sedang berbelanja kebutuhan untuk program beasiswa yayasan di sebuah pasar tradisional, seorang kenalan lama mendekatiku. "Rina, lama tidak bertemu," sapanya. "Aku baru saja dari kampung Harry. Dia sangat berbeda. Dia seperti orang yang tidak punya semangat hidup lagi. Bahkan, ada yang bilang dia sering sakit-sakitan." Aku mengangguk, tidak menunjukkan emosi tertentu. Kehidupan memang membawa konsekuensi, bukan? Kau tidak ingin menemuinya? Sekedar untuk memberikan maaf? Itu mungkin akan meringankan bebannya. Aku tersenyum kecil. Maaf bukanlah hadiah yang bisa diberikan kepada orang lain untuk meringankan bebannya. Maaf adalah kedamaian yang kita berikan kepada diri sendiri. Dan saya sudah memaafkannya, untuk kebaikan saya sendiri. Tapi itu tidak berarti saya harus mengundangnya kembali ke dalam hidup saya. Kenalanku itu menghela napas. Dia benar-benar menghancurkan hidupnya sendiri, ya. Dan Nia? Tanyaku, mengalihkan topik. Dia? Kabarnya setelah keluar nanti, dia akan pindah ke kota lain, mencoba menghilang. Tapi dengan catatan yang dia miliki, akan sulit baginya. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Aku membayangkan mereka berdua. Satu terperangkap dalam penjara fisiknya, yang lain terpenjara dalam penyesalan dan kenangan pahitnya. Itu adalah karma yang sempurna. Mereka tidak membutuhkan balas dendam dariku lagi. Mereka telah menjadi algojo bagi diri mereka sendiri. Kembali ke mobil, supirku menyerahkan sebuah surat. Itu adalah surat dari Harry, dikirim melalui pengacaranya. Dengan hati yang tenang, aku membukanya. "Rina, jika surat ini sampai ke tanganmu, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena tidak menghancurkanku lebih dari yang sudah terjadi. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, tapi aku ingin kamu tahu bahwa penyesalanku tulus. Hidup di sini, jauh dari segala kesombongan masa lalu, telah membuka mataku. Aku bahagia mendengar kesuksesanmu. Kamu selalu lebih kuat dariku. Aku tidak mengharapkan balasan. Hanya ingin kamu tahu bahwa aku mengakui semua kesalahanku. Harry." Aku melipat surat itu dengan rapi dan menyimpannya di dalam laci meja. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak juga belas kasihan. Hanya sebuah pengakuan bahwa bab itu benar-benar telah tertutup. Malam itu, di acara penghargaan, saat aku berdiri di atas panggung menerima piagam, mataku berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena syukur. Aku bersyukur untuk setiap pelajaran, untuk setiap luka, untuk setiap tetes air mata. Mereka telah menempa diriku menjadi seperti sekarang. Kekuatan terbesar seorang perempuan, ujarku dalam pidatoku, bukan terletak pada seberapa tinggi dia bisa membangun, tapi pada seberapa teguh dia bisa bangkit setiap kali dirobohkan. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Saat itu, aku tahu, aku tidak hanya bangkit untuk diriku sendiri. Aku bangkit untuk setiap perempuan yang pernah dijatuhkan,
untuk setiap mimpi yang pernah diinjak-injak. Dan dalam kebangkitanku, aku telah menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Harry dan Nia adalah bagian dari ceritaku, tapi mereka bukanlah akhir dari ceritaku. Mereka adalah titik nadir yang mengantarkanku pada puncak yang lebih mulia. Kebebasan sejati untuk menjadi diriku sendiri.